Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Yang Alpha menjelaskan, kalian lihat kan, sampah itu tidak bisa mengendalikan pohon dewa. Hanya aku yang bisa menghentikan pohon dewa itu. Hah, apa kau bisa melakukannya? Si bapak berkata, hei, pohon dewa akan menghabisimu. Yang Alpha merespon, lihat aja nanti. Lalu Yang Fan di sini mengeluarkan sesuatu dari botolnya. Dalam hati Yang Fan, aku tidak menyangka dark seed-nya tersembunyi di bagian dalam akar pohon dewa. Kalau tidak, aku pasti bisa memurnikannya dengan cepat. Yang Yue berkata, Yang Fan, aku akan membantumu. Tapi Muyi menahannya dan gegabah. Jika Yang Fan dalam masalah, kita bisa membantunya. Cara terbaik adalah membantunya dari jarak jauh. Oh iya, kau benar. Lalu Yang Fan diserang oleh pohonnya. Tapi untungnya Yang Fan berhasil menghindari kedua serangannya. Lalu ada satu lagi nih yang menyerang dan hampir mengenainya. Lalu Yang Fan menggunakan pedangnya untuk menahan serangannya. Dan ternyata ada serangan nih yang udah gak kena, udah lewat. Tapi ternyata belok dan mengenai punggung belakang dari Yang Fan. Dalam hati Yang Fan, sial, aku gak tahu pohon ini mutasi tingkat berapa. Bahkan pohon ini terus-terusan menyerang. Ada lagi nih serangannya. Yang Fan menahannya, tapi ternyata ada juga yang menyerang dari belakang. Yang Yue menembak serangan itu dan serangannya pun langsung mati. Apa? Peluruku hanya bisa menahan serangannya? Tingkat berapa sebenarnya pohon itu? Yang Fan, lari! Dan kali ini Yang Fan diserang dari semua arah. Dan untuk menghindarinya, Yang Fan lompat untuk menghindari semuanya. Lalu Yang Fan di sini menggunakan botol tadi yang ada kayak cairan airnya dan menyiramnya ke pohonnya. Tidak bisa menyerang, tidak bisa lari. Tapi kalau tidak melakukan apapun, aku juga akan mokat. Lalu Yang Fan berhasil sampai ke pohonnya dan airnya mulai memberikan dampak ke pohonnya. Dan perlahan-lahan pohonnya pun sepertinya ya, dari gambarnya kekuatannya mulai menghilang, membuka perdagangan. Dalam hati Yang Fan, aku tidak menyangka kalau air pemurnian bisa menghentikan pohon dewa untuk mengamuk. Yang Yue bertanya, sekarang terus apa dia berhasil? Jing Sui menjawab, tentu saja, kakakku pasti bisa melakukannya. Dalam hati Muyi, pohon dewa yang malang, kau jadi seperti ini sekarang. Para penduduk desa berkata, lihat, pohon dewa itu berhenti mengamuk. Anak itu benar-benar bisa menghentikannya. Yah, ini bukan mimpi kan? Tapi di mana Yang Fan? Yang Fan pun mengecek apa yang dijual oleh pedagang. Ada banyak hal pada pedagang kali ini. Di sini bahkan ada 2 kartu profesi. Sepertinya pohon dewa itu melindungi semua ini. Semua ini sangat mahal. Tapi untungnya aku memiliki 40.000 grey crystal dan 4 white crystal yang dikumpulkan oleh Leopard. Kartu profesi Royal Sky mampu memanipulasi ruang waktu. Kemampuan tingkat 1 adalah teleportasi. Ini sangat berguna untuk adikku. Kartu profesi Elf itu sama seperti kemampuan Tumuyi di kehidupan sebelumnya. Sudah tidak ada yang tersisa lagi. Sebaiknya aku harus melatih mereka agar bisa mengumpulkan inti kristal agar lebih aman berada di kota Tichuan. Oke, gue asumsikan seperti itu ya, karena agak sedikit aneh translatannya. Lanjut, tulisannya ini, sebanyak 41.880 grey kristal terpakai dan tersisa 30 grey kristal dan 4 white kristal. Sekarang sudah saatnya keluar dan berurusan dengan pohon itu lagi. Terus di sini Yang Fan minum sesuatu. Oke, ayo lanjut. Terus pas keluar, orang-orang memberi hormat kepada Yang Fan. Dewa telah muncul dan telah menyelamatkan desa kita. Muyi berkata, Yang Fan, karena kau telah menghentikan amukan pohon dewa, para penduduk desa yang percaya pada tahyul, mereka menganggapmu sebagai dewa. Jing Sui menambahkan, kakak, terus kau dari mana tadi? Apa kau berurusan dengan orang aneh itu? Yang Fan menjawab, iya. Oh ya, gendut. Dan Miao Chun, Jing Sui, ini ramuan evolusi tingkat 1. Yang Yue, ini ramuan evolusi tingkat 2. Dengan ini, kekuatanmu akan meningkat. Oh, terima kasih. Si Gerut berkata, ini pasti sangat berharga. Tapi terima kasih Kak Fan. Dalam hati Yang Yue, ramuan evolusi tingkat 2 ini sangat berharga. Dan Yang Fan memberikannya padaku secara cuma-cuma. Apa dia memiliki perasaan padaku? Terus pas diminum, aku merasa seperti Son Goku. Lin Miaochun berkata, rasa lelahku langsung menghilang. Apa ini efek dari ramuan itu? Jing Sui bertanya, Kak, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Gerut berkata,
Aku merasa kalau aku jadi tambah gendut yang bertenaga. Lalu Yang Fan mengambil kartu profesi. Ini adalah kartu profesi Royal Sky. Dengan ini kau bisa mengendalikan ruang waktu. Di masa depan juga kau bisa terbang. Jingxue merespon, terima kasih kak. Dan Tua Muyi, ini kartu profesi elf. Dengan ini kau bisa berkomunikasi dengan hewan dan tumbuhan bermutasi. Ini sangat cocok denganmu. Muyi merespon, Yang Fan, terima kasih. Aku pasti akan berjuang membantumu. Dan mereka berdua menggunakan kartu profesinya, profesi Royal Sky dan juga profesi elf. Dan setelah pakai kartu profesi elf tadi, di sini Muyi bisa mendengar apa yang diomongin sama si pohon. Dia berkata, aku jadi tidak sadar saat aku menghisap semua yang bermutasi di depanku. Dan saat aku sadar, ternyata nama aku dipakai oleh kepala desa untuk menyakiti penduduk desa. Dan temanmu ingin mengendalikanku. Jadi itu membuatku sedikit marah. Tapi ternyata temanmu itu sangat baik. Dia membantuku terlepas dari pengaruh mutasi dan menjadikannya sesuatu yang lain. Kau bisa mengambil ini yang mungkin ini akan berguna bagimu. Dan dari situ keluar sesuatu. Dan ternyata adalah bibit belalang tingkat 3. Si pohon melanjutkan, cabang-cabang bermutasi yang ada di tanah, kalian ambillah. Itu bisa digunakan sebagai senjata. Muyi merespon, oke, terima kasih pohon dewa. Jingxue berkata, luar biasa, kakak Tuan Muyi bisa mengontrol pohon dewa. Muyi merespon, ini semua berkat Yang Fan. Oh ya, Yang Fan, pohon dewa tidak hanya memberikan bibit ini, yaitu roh pohon, dia juga memberikan cabang ini untuk dijadikan senjata. Roh pohon ini setidaknya tingkat 3. Pasti pohon dewa ini tingkat 3 atau lebih. Itu karena sangat sulit untuk melawannya. Yang Fan berkata, oh ya, Tuan Muyi, kau latihlah roh itu. Roh pohon itu, dia akan sangat berguna untukmu nanti. Dan juga kalian, bereskan sisanya. Kita akan segera berangkat. Terus di sini si bapak datang nih. Dia berkata, tidak, kau adalah pahlawan kami. Tolong tinggallah malam ini. Kami akan membuat perjamuan untuk kalian. Si anaknya menambahkan, iya, ayolah, masakan bibiku itu sangat enak. Ayo kakak Fan. Iya, kakak, aku ingin makan. Dan akhirnya mereka pun buat api unggun dan makan. Lee Mia-chun berkata, aku harap masa-masa seperti ini bisa selalu ada walaupun sekarang adalah akhir dunia. Dalam hati Yang Fan, nikmatilah masa-masa ini. Karena saat memasuki kota Tichuan, masa-masa seperti ini tidak akan ada lagi. Nah, sekarang kita lompat nih. Kita time skip ke setengah bulan kemudian di kota Tichuan. Seseorang berkata, akhirnya kita sampai di kota Tichuan dalam setengah bulan. Tapi apakah benar ini kota Tichuan? Kota ini sangat kacau. Ya, si gendut berkata, semuanya, ayo turun, bensin telah habis. Kita telah melakukan perjalanan panjang selama sebulan ini. Iya, ada banyak masalah yang kita dapatkan selama perjalanan ini. Untungnya semua orang menjadi lebih akrab. Ini berkat kepemimpinan Yang Fan dan kemampuan masing-masing. Berkat itu kita bisa bertahan sampai sekarang. Dalam hati Yan Yue, dalam perjalanan ini aku jadi semakin kuat. Ibu, ayah, aku datang. Lalu setelah mereka keluar, ada satu zombie yang maju ke arah mereka. Tapi Jingxue dengan cepat mau menyerangnya nih. Wah, tubuhku sangat kaku saat perjalanan dan aku akan meregangkan badanku dulu. Di sini dia menggunakan teleportasi dan muncul di depannya. Setelah teleportasi, dia pun menendangnya. Sedangkan zombie yang lain ditembak oleh Yan Yue. Ada banyak zombie tingkat 1 di sini. Hei, Lee Mia-chun, berlindunglah di belakangku. Sedangkan Muyi menggunakan roh pohonnya untuk menyerang zombie-zombinya. Dan kali ini terlihat ada zombie yang mungkin ya menurut gue ya kayaknya tingkat 2 karena di kepalanya dia ada seperti inti kristal warna merah. Jadi bukan zombie biasa. Dan dia bisa lompat tinggi nih, lompat ke arah si gendut. Hei, hati-hati, itu adalah zombie tingkat 2. Ternyata di pinggiran kota ada zombie tingkat 2. Si gendut berkata, perisai siap. Perisai tingkat 2 yang berikan Kak Fan kepadaku membuatku tidak takut lagi pada zombie. Yan Yue berkata, senjata jarak jauh atau pistol siap. Aku sudah beberapa kali menembak kepala zombie tingkat 2. Iya, Lee Mia-chun berkata, penyembuhan siap. Jingxue berkata, siap mundur. Tidak ada yang bisa menangkapku kecuali kakakku. Hei, Yan Yue, tembak. Yan Yue menembakkan pistolnya dan Muyi memerintahkan roh pohonnya untuk menyerang zombinya. Dan kena 2 di shoulder kanan kiri dan juga kena di kepalanya. Dan zombinya pun mokap. Yang Fan berkata, bagus, kerjasama kalian semakin membaik. Dalam hati Yang Fan, dalam setengah bulan kerjasama mereka menjadi sangat baik sekarang. Lalu Jingxue langsung nih menggunakan skill teleportasinya, langsung teleport ke zombinya dan langsung mengambil inti kristalnya. Ini kakak, bagus Jingxue. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang sangat cepat, seperti sebuah peluru tembakan ke arah mereka. Dalam hati Yang Fan ada penyergapan. Menggunakan skill teleportasinya, Jingxue menyelamatkan Yang Fan dan mereka pun langsung pergi. Siapa yang berani menembak secara diam-diam? Muyi menggunakan kacamatanya, dia melacak orang yang menembaknya. Itu arah barat laut, sudut 45 derajat. Baik, Yan Yue menembaknya ke dalam sebuah seperti reruntuhan di mana ada sedikit bagian yang tidak terkena cahaya dan tembakannya berhasil mengenainya. Kena. Hei, siapa kamu? Kenapa kau menyerang kami?
bunuh aja aku, karena ini hanyalah sekelompok penjahat. Ying Shuo berkata, adik kecil, kenapa kau berpikiran begitu pada kami? Kau telah memfitnah kami. Inti kristal yang seharusnya jadi milikku diambil oleh orang itu. Aku telah memburu zombie tingkat 2 itu selama 5 hari. Tapi kalian seenaknya mengambil mangsaku. Inti kristal itu sangat berharga untuk menukarkannya dengan obat untuk adik perempuanku. Tapi kalian telah mengambilnya. Kalau adikku mokat, kau bunuh aja aku. Lagi pula, kalian tidak akan bisa menyelamatkan adikku. Semua ini sia-sia. Yan Yue berkata, Yang Fan, dia pasti tidak berbohong. Dia penduduk asli daerah ini. Menyelamatkan hidupnya dan memberi beberapa grey kristal untuk biaya pengobatan akan membantu kita. Ini kan lebih efektif untuk mencari orang dengan bantuan penduduk asli daerah ini. Dalam hati Yang Fan, kakak beradik di kehidupanku sebelumnya di kota Tichuan memiliki kakak beradik yang kuat dan keduanya merupakan inti kekuatan daerah itu. Bukankah ini sebuah kebetulan? Yang Fan bertanya, siapa namamu? Jika kau ingin menghabisiku, lakukan aja. Aku Chu Xiaowan, tidak akan pernah memohon belas kasih. Dalam hati Yang Fan, beneran nih, keberuntunganku sangat baik. Yang Fan bertanya, apa nama adikmu Chu Xiaoyun? Dia menjawab, bagaimana kau tahu nama adik perempuanku? Dalam hati Yan Yue, bagaimana Yang Fan tahu nama adik perempuannya? Tempat kami sebelumnya hampir ribuan kilometer dari kota Tichuan, dan anak perempuan itu tidak mengenali Yang Fan. Yang Fan, ada berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Dalam hati Yang Fan, kekuatan kakak beradik ini di kehidupanku sebelumnya berada di tingkat 8. Tetapi jika digabungkan, kekuatan mereka setara dengan tingkat 9. Akan sangat disayangkan jika tidak mendapatkan mereka. Yang Fan berkata, jika kau membawa kami kepada adikmu, mungkin tanda kutip sage di kelompok kami bisa menyembuhkan adikmu. Aku tidak akan membawa penjahat untuk menemui adik perempuanku. Apa kalian memiliki kemampuan seperti itu? Kalian pasti ingin menculik adikku dan menjualnya. Yang Fan merespon, kami sedang mencari seseorang di kota ini. Kami ingin meminta bantuan kalian. Ini White Crystal sebagai bayaran awalnya. Ternyata ingin meminta bantuan, tapi ini White Crystal. Apa kau yakin ingin memberikannya padaku? White Crystal ini dapat merekrut 5 pengawal tingkat 1. Yang Fan merespon, itu hanya White Crystal. Yan Yue melanjutkan, adik, jika kau membantu kami, kau pasti akan mendapatkan keuntungan. Jika temanku dapat menyembuhkan temanmu, maka kamu dapat menyimpan banyak inti kristal. Selain kalian yang merupakan penduduk asli kota ini, siapa lagi yang akan kami minta tolong? Kalian benar, kami penduduk asli kota ini, kami pasti akan membantu kalian. Oh iya, oke, kalau gitu ikuti aku. Kalian jangan berani menipuku. Di pangkalan kami ada banyak orang yang kuat. Dalam hati Chu Xiaowan, tanpa inti kristal tidak akan ada obat. Bahkan jika mereka adalah orang jahat, selama adikku bisa sembuh, aku bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Lalu mereka pun dibawa nih ke dalam pangkalan oleh Chu Xiaowan. Dia berkata, kita telah sampai di pangkalan bawah tanah kami. Zombie tidak akan bisa masuk ke dalam. Hey, ini aku, buka pintunya. Terus tiba-tiba cincinnya bereaksi. Dalam hati Yang Fan, cincin ini bereaksi. Pasti ada pedagang di sini. Terus dibuka nih. Orang cewek yang depan berkata, Xiaowan, dari mana aja kau ini? Aku sangat cemas karena tidak melihatmu selama 5 hari. Lalu mereka menurunkan pistol ke arah Yang Fan dan kawan-kawan. Hey, kau membawa musuh atau kawan? Terus si gendut langsung memunculkan perisai. Apa yang ingin kau lakukan? Dan Yan Yue juga memunculkan pistolnya. Dan ini BTW, yang cewek yang rambut oranye ini seharusnya kakaknya ya, sesuai gambar yang di awal tadi. Si cewek yang rambut orang bertanya, Xiaowan, kau pasti diculik oleh mereka kan? Xiaowan menjawab, mereka bukan orang jahat. Mereka telah membantuku untuk mendapatkan inti kristal ini. Oh, ya sudah, karena kalian adalah teman, ayo masuk. Dalam hati mereka atau dalam hati si kakak, jika mereka orang jahat, Xiaowan pasti tidak akan bisa kembali dengan utuh. Tapi jika mereka merencanakan sesuatu, ya sudah, aku akan berhati-hati. Xiaowan berkata, kakak, cederamu pasti akan segera disembuhkan. Oh ya, kakak, mereka datang ke kota ini untuk mencari seseorang. Mereka memiliki seorang sage atau sage. Cedera kakak pasti dapat disembuhkan. Adik bodoh, sage tingkat 1 tidak bisa menyembuhkan lukaku ini. Xiao merespon, jika mereka tidak bisa menyembuhkanmu, aku masih memiliki white crystal untuk membeli penawar pada pedagang. Si cewek rambut orang merespon, lukaku tidak apa-apa. Sebaiknya kau menyembuhkan adikmu. Xiao berkata, kau terluka karena zombie tingkat 2. Walaupun kau seorang evolusioner, kau tidak akan bisa menahan luka itu. Si cowok yang kiri berkata, ketua kedua, jangan katakan itu. Ini semua karena salahku. Oke, berarti cewek rambut oranye ini ketua kedua ya. Mulai sekarang gue akan panggil ketua kedua untuk sementara. Jika bukan karena aku pergi berburu zombie, ketua kedua tidak akan terluka oleh zombie tingkat 2. Untuk menyelamatkanku yang terkena serangan zombie, ketua menukarkan semua white crystal untuk membeli ramuan penangkal untukku. Xiao bertanya, kak, apakah kakak akan mokat? Dalam hati Yang Fan, penangkal, apakah pedagang sudah menjual ramuan pemurnian? Sepertinya ada yang aneh. Lalu Yang Fan bertanya, berapa banyak inti kristal yang kalian butuhkan? Aku bisa memberikan kalian inti kristal, tetapi aku juga ingin bertransaksi dengan pedagang. Kami membutuhkan 4 white kristal atau 4000 grey kristal. Apa kamu memilikinya? Ini, ambil ini dan bawa aku pada pedagang. Dalam hati si ketua kedua, ini white crystal. Dia memberikannya padaku dengan mudah. Dia sangat baik padaku. Dia juga membawa adikku dengan selamat. Oh bener ya, kakaknya bener. Sabar,
Berarti apa 3 bersaudara? Gue nggak tahu ini mereka 2 bersaudara atau 3 bersaudara. Cuma kan tadi kan katanya kan di awal kan Shawan punya adik kan, dan ini kakaknya. Harusnya kakak kandung? Gak tahu deh. Cuma sambil lanjut ceritanya, sambil ngumpulin konteks ya. Jadi sambil kita ngikutin alur ceritanya aja. Lanjut. Setelah gue scroll baca nih kan, gue untuk nambahin konteks nih, gue scroll dikit baca sementara untuk tahu nih ceritanya gimana. Ternyata translatornya ada kesalahan guys di chapter sebelumnya. Jadi kan sebelumnya kan si cewek rambut hijau nih, si Shawan, dia ngomong kan untuk menyembuhkan adiknya yang terluka. Ternyata translatornya salah. Seharusnya itu menyembuhkan kakaknya yang terluka. Jadi mereka cuma 2 bersaudara, bukan 3 bersaudara. Oke, karena udah clear, sekarang tidak ada confusion lagi ya. Udah nggak bingung-bingung lagi. Oke, berarti mereka berdua adalah kakak dan adik, nggak punya adik lagi. Si kakak bertanya, kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi kenapa kau sangat baik pada kami? Apa sebenarnya maumu? Yang mau menjawab, aku menginginkanmu dan juga adikmu. Hah? Aku? Hah? Dan aku? Dalam hati Lim Miao Chun, jabingan ini. Sebelumnya dia mengatakan itu juga padaku. Apa dia akan mengatakan hal yang sama pada perempuan yang disukainya? Dalam hati Yan Yue, si Yang Fan ini, apa dia masih ingin menambah haremnya lagi? Dalam hati si gendut, kakak Fan sungguh menginginkan kedua saudara itu. Yang Fan berkata, aku tahu Chu Xiaoyun memiliki kekuatan elemen, dan di timku tidak memiliki kekuatan elemen. Lagi pula kita membutuhkan penduduk lokal. Yan Yue bertanya, dari mana dia mengetahuinya? Aku nggak tahu. Si gendut berkata, kakak Fan sungguh luar biasa. Dia tahu segalanya. Si kakak berkata, karena kau telah memberikan inti kristal pada kami akan membantu kalian di kota ini. Tapi aku tidak akan bergabung dengan timmu. Kota Tichuan ini memiliki pangkalan kurang lebih ada 20 pangkalan, dan para evolusioner disebut sebagai dewa. Kami ini bukannya tidak ada yang merekrut, tapi kami hanya ingin jadi tentara bayaran aja. Dan juga pedagang ada di sana. Ayo ikuti aku. Si kakak melanjutkan, ada banyak rahasia pada pedagang kami. Itu merupakan kekuatan rahasia kami. Jadi aku mohon untuk merahasiakan hal ini. Yang Fan merespon, baiklah. Itu pedagangnya ada di sana. Dalam hati Yang Fan, pedagang tingkat 2, apa benar ada ramuan pemurnian? Ya sudah, kau tunggulah di sini. Baik, oke, mulai transaksi. Dan pas dilihat, apa pangkalan ini sangat miskin. Di sini ternyata masih ada kartu profesi dan ramuan evolusi. Untungnya dalam sebulan ini kami mengumpulkan banyak inti kristal. Tapi apa ramuan detoksifikasi ini dapat memurnikan? Kalau begitu, dibeli aja dan suruh Tuan Muyi untuk mendeteksi kegunaannya. Dengan kartu profesi ini, kedua kakak beradik itu akan menjadi milikku. Tapi jika mereka tidak mau bergabung, mereka akan... Enggak. Jika mereka tidak ingin bergabung dengan timku, aku tidak akan memberikannya pada mereka. Di akhir dunia ini, yang kuatlah yang akan bertahan. Kita lihat tulisannya ya. Menu pembelian, ada ramuan detoksifikasi 1. Harganya 5 white crystal, tapi diskon jadi 2 white crystal. Terus ramuan evolusi level 2, 1 biji, 100 white crystal, diskon jadi 40 white crystal. Terus kartu profesi elemen es, 2000 grey crystal, diskon jadi 800 grey crystal. Sudah hampir habis lagi. Tapi semua itu akan terbayarkan. Jadi Xiao, tunggu aja pembalasanku. Dan ting, transaksi pun selesai. Sedangkan di luar ada yang teriak nih, adik, cepat habisi aku akan berubah menjadi zombie. Seseorang berkata, Shawan berkata, loh, bukankah dia sudah meminum ramuan detoksifikasi? Tapi kenapa sekarang dia berubah menjadi zombie? Maksudnya cowok ini ya, dia bukan zombie tingkat 1 biasa, dia zombie tingkat 2. Dan Yan Yue menembakkan pistolnya ke arah dia. Ayo cepat semua, berlindung. Tapi ternyata pistolnya sama sekali tidak berpengaruh. Zombinya mau menyerang ke arah Yan Yue, tapi ternyata bukan ke arah Yan Yue. Hei, itu buruk. Zombie itu mengubah targetnya kepada kakak beradik itu. Ching Sui berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Dan dia menggunakan teleportasinya ya untuk pergi ke kakak beradik itu. Shawan berkata, apa yang terjadi? Bukankah Xin Chun meminum ramuan detoksifikasi? Kakaknya menjawab, sepertinya jika kita terluka parah karena zombie yang bukan tingkat 1, mungkin walau meminum ramuan detoksifikasi, kita akan tetap berubah menjadi zombie. Hei, jangan putus asa. Kami pasti akan menyelamatkan kalian. Ching Sui sudah berhasil teleport ke mereka, tapi ternyata dia gak sempat teleport untuk pergi. Sial, semuanya sudah terlambat. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang zombie itu. Dan ternyata itu Yang Fan. Dan Yang Fan langsung menghabisinya. Ching Sui berkata, kakak, aku tahu kau pasti akan datang menolong. Yang Fan merespon, Ching Sui, itu sangat berbahaya. Walau kau telah memiliki kekuatan, itu bukan berarti kau tidak akan terluka. Jangan ulangi hal ini lagi. Kak, Ching Sui, jangan buat aku kehilanganmu lagi. Kak, dalam hati Ching Sui, lagi? Apa karena sebelumnya aku pernah diculik? Yang Fan berkata, oh ya, Tuan Muyi, cepat scan komposisi ramuan ini dan lihat apa kegunaannya. Baik. Yang Fan lalu menghampiri kakak beradik itu. Yang Fan bertanya, apa kalian baik-baik aja? Xiao menjawab, dia sedang kesakitan. Kakak aku mungkin akan menjadi zombie sama seperti Chin Chun. Penawarnya tidak berguna. Si kakak berkata, habisi aku. Cepat, aku tidak bisa menahannya lagi.
tolong. Xiaowan berkata, oh iya benar, Sage, tolong kakakku. Muyi berkata, Yang Fan, ramuan ini dapat mendetoksifikasi logam berat, keracunan, metaloid, keracunan nitrit, dan lain-lain. Ini hanya ramuan penawar biasa. Ini nggak bisa menghilangkan mutasi, tapi memiliki sedikit efek memperlambat mutasi. Dalam hati Yang Fan, menunda mutasi ini menjelaskan anak itu bisa bertahan lama sebelum bermutasi. Pedagang belum menjual ramuan pemurnian. Dan di sini kakaknya udah mulai gila tuh, matanya udah mulai berubah dan udah mulai menyerang Xiaowan. Xiaowan, aku nggak bisa mengendalikan tubuhku. Cepat lari. Kakak, tidak apa-apa. Aku bersedia mati bersamamu. Yang Fan berkata, meskipun aku tidak ingin mengganggu kalian, tapi kalau kau berbicara seperti itu, kakakmu akan sangat putus asa. Chu Xiaoyun, ini, minum ini. Ramuan ini bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi di sini udah mulai gila ya, udah semakin parah zombinya. Efek mutasinya. Apakah ramuan ini mujarab? Untuk berjaga-jaga, kau harus pergi dari sini. Yang Fan membalas, bacot. Kalau baik bicara, dia tidak akan bisa selamat. Si kakaknya ditendang. Ini, minumlah. Dan setelah berapa lama, akhirnya perlahan-lahan efek mutasi zombie di muka dan di tubuhnya mulai menghilang. Dan matanya pun kembali normal. Dan dia pun harusnya sehat ya. Xiaowan berkata, kakak, apa kau baik-baik aja? Yang Fan menjawab, kakakmu baik-baik aja sekarang. Sinan, sekarang kau bisa menyimpan perisaimu sekarang. Kakak, bagaimana keadaanmu? Apakah lukamu masih terasa sakit? Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir kakak. Si kakaknya berkata, apa tadi aku berubah menjadi zombie? Kepalaku sangat pusing. Siapa yang tadi memberikan ramuan kepadaku? Xiaowan menjawab, bukan aku. Dialah yang telah menyelamatkan kakak. Enggak, dia malah menyelamatkan kita berdua. Kakaknya merespon, dia? Bagaimana mungkin? Penawar yang ada pada pedagang di sini hanyalah penawar biasa. Itu hanya dapat memperlambat mutasi. Dan apa yang aku berikan kepadamu adalah ramuan penawar yang aku beli sebelumnya. Dalam hati si kakak, ramuan penawar itu sangat mahal. Ramuan yang bisa menghilangkan mutasi harganya tidak ternilai. Dia benar-benar menyelamatkanku. Terus bagaimana cara aku membalasnya? Terus tiba-tiba datang nih, pemimpin, ada kabar buruk. Musuh kita Cheng Chong memimpin orang-orangnya untuk menyerang kita. Ada banyak korban di pihak kita. Kakaknya merespon, Cheng Chong pasti berani menyerang karena dia tahu kalau aku sedang terluka. Ayo ikuti aku untuk memberi pelajaran. Xiaowan merespon, tapi kak, kau baru aja pulih. Yan Yue bertanya, apa kita akan membantu mereka? Yang Fan menjawab, tidak, kita hanya akan melihat aja. Dan di luar sudah terjadi peperangan yang besar. Ayo lakukan sesuai perintah bos. Chu Xiaoyun sebentar lagi akan menjadi zombie. Sekarang pangkalan mereka sudah sangat lemah. Jika kita menemukan pedagang, pangkalan kita akan menjadi lebih kuat. Kedua orang belakang menambahkan, iya, aku yang menjadi seorang evolusioner. Iya, betul sekali saudaraku. Tiba-tiba, siapa yang berani menyerang pangkalanku? Lalu si kakak pun keluar nih. Hei, ayo cepat. Perempuan itu ternyata masih baik-baik aja. Terus informasi dari mata-mata itu salah. Bukankah Cincu mengatakan Chu Xiaoyun akan segera berubah menjadi zombie? Bagaimana mungkin sekarang dia baik-baik aja? Si kakak berkata, Cheng Chong, kau sangat berani menyerang kami. Kau pikir aku sudah berubah menjadi zombie, Orang-orang dari pangkalan mereka berkata, bos, kau baik-baik aja. Ini Cheng Chong berani menyerang pangkalan kita. Tapi di sini karena baru sembuh, si kakak masih kesakitan. Kakak, apa kau baik-baik aja? Nah, saudaraku, itu, lihat ternyata gadis itu hanya menggertak aja. Ini kesempatan kita. Ayo, saudara-saudara, serang. Perempuan itu sedang terluka parah, jadi dia nggak bisa mengeluarkan kekuatannya. Segera tangkap Chu Xiaoyun. Dengan itu, pedagang di pangkalan ini akan menjadi milik kita. Ini buruk, semuanya. Cepat serang. Mereka akan menangkap bos. Terus tiba-tiba, jam bergerak. Siapapun yang bergerak, aku akan segera menembak bos kalian. Xiaowan membalas, jangan macam-macam, atau akan kutembak sekarang. Xiaowan berkata, kakak, ayo kemari. Dia tidak akan berani sekarang. Oke, aku akan melepaskan kakakmu. Hei, tembak senjatanya. Dan ternyata orang yang di belakang bawahannya nembak pistol ke arah Xiaowan dan mengenai tangannya. Aku mohon, jangan habisi kami. Yang Fan, tolong bantu kami. Terus tiba-tiba ada seseorang yang menembak kepala dari si botak musuh ya. Hei, siapa itu? Cepat keluar, atau aku akan menghabisi mereka sekarang. Iya, yang di belakang menambahkan, benar sekali, kalian tidak akan bisa melawan kami. Yang Fan pun akhirnya keluar. Aku keluar sekarang. Dalam hati si kakak, dia datang. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Xiaowan berkata, kakak Yang, selamatkan kami. Mereka itu orang-orang jahat. Si Cincong ya? Cincong. Siapa? Gue ingetnya Cincong lagi, si musuh lah intinya. Dia berkata, hei, kau tidak terlihat seperti bawahan kakak berarti gitu. Jika kau hanya lewat aja, silakan pergi. Aku akan menyelesaikan apa yang aku mulai. Dalam hati Chong Cheng, Cincong, Changcing apa itu? Dalam hatinya, anak ini berani keluar sendirian. Aku takut akan ada jebakan yang dia siapkan. Hei, apa penilaiannya sudah selesai? Harusnya Yang Fan ngomong ke Muyi ya, yang punya kacamata. Dia menjawab, sudah selesai. 38, 42, 78, 42 lagi, 18, 88. Total ada 6 orang
yang terkuat adalah evolusioner tingkat 1. Hei, ada orang lain lagi. Saudaraku, jangan biarkan mereka pergi. Mereka pasti telah mengetahui rahasia tentang pedagang. Kita nggak boleh melepaskan mereka. Ayo, tembak. Dan di belakang Yang Fan ada 2 pistol yang menembak ke arah mereka. Gak cuma 2, ternyata ada banyak dan menembak ke arah mereka semua. Di saat yang bersamaan, musuh juga menembak ke arah Yang Fan. Tapi dengan cepat, Ching Sui dan juga si gendut mereka teleport di depan Yang Fan. Harusnya ya. Nah, ini untuk si gendut memunculkan perisai untuk menahan peluru-pelurunya. Ching Sui berkata, "Kak, jangan takut, kami di sini untuk melindungimu." Yang Fan bertanya, "Hei, apa kau melihatku sedang ketakutan?" Dan tembakan dari Yang Fan dan kawan-kawan berhasil mengenai bawahan dari si Cincong ini. Dan si Cincong juga kena nih di kepalanya. Tapi untungnya cuma kegores. Hokinya kegores doang, jadi nggak langsung ke kepala. Apa aku terluka? Mereka sangat kuat. Yan Yue berkata, ternyata selama aku mengetahui posisi musuh, aku bisa menembak dengan mata tertutup. Lim Yachu merespon, itu karena bakat menembakmu. Orang biasa pasti tidak bisa melakukannya. Ya sudah, aku akan merawat yang terluka. Xiaowang berkata, Kakak, kita selamat sekarang. Kenapa mereka orang yang begitu kuat membantu kalian? Karena kami beruntung. Xiaowang berkata, Cengcong. Oke, Cengcong ya, bukan Cincong ya. Cengcong, siapa yang memberitahumu tentang pedagang? Dan siapa yang memberitahumu kalau aku sedang terluka? Katakan padaku, dan aku akan melepaskanmu. Ya, Cincun, kau menghabiskan inti kristal untuk membelikannya penawar. Ya sudah, cukup, kau bisa pergi ke neraka sekarang. Dan dia pun ditembak sama si kakak. Terima kasih Yang Fan, kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi kau juga menyelamatkan adikku. Sekarang aku tidak tahu bagaimana caraku untuk membalas kebaikanmu. Dalam hati Yang Fan, tadi itu sangat berbahaya, tapi dia sangat tenang tadi. Emang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Xiaowang berkata, maafkan aku tidak tahu kenapa aku memanggil namamu. Tapi aku sangat berterima kasih sudah menyelamatkan kami, Kak Fang. Aku hanya ingin beberapa penduduk setempat untuk membantu kami untuk mencari seseorang. Aku mengerti, kami akan segera membantu kalian. Tapi kami ada permintaan. Sekarang kami hanya tersisa 10 orang. Apa kami bisa bergabung dengan tim kalian? Dalam hati si kakak, dia telah mengundang aku sebelumnya. Pasti dia akan setuju. Tapi aku ingin membawa begitu banyak orang biasa. Dia pasti tidak akan setuju. Aku harus bagaimana sekarang? Yang Fan menjawab, baiklah, tapi kau harus mengikuti semua perintahku. Oh, baiklah. Bagus. Dalam hati Yang Fan, kakak beradik marga Chu ini dengan kemampuan elemen ditambah dengan pemandu kota Tichuan untuk mencari orang sekarang akan lebih mudah. Si kakak berkata, mulai hari ini pemimpin pangkalan ini adalah Yang Fan. Jadi semuanya harus mendengarkan Yang Fan. Jika ada yang tidak menyukainya, silahkan pergi sekarang. Hormat kami untuk bos Yang Fan. Ya, bos Yang Fan. Ching Sui berkata, nah, mulai sekarang kalian adalah rekan kami. Yang Fan merespon nih, karena kalian telah bergabung dengan kelompokku, aku akan memberikan kalian sesuatu. Dalam hati Yang Fan, kartu ini harus diberikan kepada pemiliknya, yaitu kedua kakak beradik ini. Ini adalah kartu profesi Ice Soul. Xiaowang bertanya, ini? Hah? Kartu profesi Ice Soul? Kamu memberikannya pada kami? Harganya 2000 grid kristal. Ya nih, ambil. Terima kasih Kak Yang Fan. Dalam hati si kakak, bangke, dia mencium Yang Fan di depan mataku. Gak, aku tidak akan pernah setuju. Dalam hati Yan Yue, jir, berani amat tuh bocah. Tapi kenapa aku jadi iri ya? Dan akhirnya kartu profesi Ice Soul pun diberikan nih kepada si Xiaowan. Dalam hati si kakak, adikku telah lama menginginkan kartu profesi itu. Namun demi membeli penawar untukku, adikku tidak pernah membelikan satu inti kristal pun. Aku tidak menyangka kalau Yang Fan akan memberikannya pada adikku. Kami memang tidak memilih orang yang salah. Lalu akhirnya Ice Soul penggabungan selesai. Xiaowang berkata, Kak Fan, aku ingin mencoba kekuatanku. Ya udah, coba aja. Terima ini. Ini adalah balasan karena telah menyerang kami. Wah, luar biasa. Ice Soul ini sangat kuat. Dalam hati Yan Yue, lagi-lagi seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Sekarang hanya aku yang masih manusia tanpa kemampuan khusus. Yang Fan berkata, jangan terlalu sering untuk menggunakan kekuatanmu itu. Kau saat ini masih belum menjadi internet. Kau saat ini masih belum menjadi seorang evolusioner. Kau akan cepat kelelahan jika terlalu sering menggunakan kekuatanmu itu. Ya aku mengerti. Yang Fan melanjutkan, Chu Xiaoyun. Oke, berarti nama kakaknya Xiaoyun ya. Chu Xiaoyun suruh seseorang untuk memanduku di kota ini. Dalam hati Yang Fan, saat ini kami belum mengetahui kabar dari orang tua Yan Yue. Jadi aku harus cepat-cepat mengetahui semua daerah di kota ini. Xiaoyun berkata, aku sendiri yang akan memandumu. Lagi pula aku yang paling mengetahui semua daerah kota ini. Dan lukaku ini sudah hampir sepenuhnya sembuh. Ini semua berkat Sister Lin. Lin Miaochin maksudnya ya. Lin Miaochin merespon, ini memang tugasku sebagai seorang dokter. Ching Sui berkata, kakak aku ikut ya. Yang Fan membalas, tidak, kota ini sangat berbahaya. Lagi pula, kau akan aku beri tugas lain. Sepertinya pangkalan ini telah kehabisan makanan. Jadi kau keluarkanlah makanan dari kalung ruangmu dan bagikan kepada mereka.
karena mereka sekarang telah menjadi kelompok kita. Syawam berkata, apa kalian memiliki makanan? Kami sekarang sedang kekurangan makanan. Sejak akhir dunia, kami tidak bisa memasuki pusat kota Tichuan dan kami tidak mendapatkan makanan di sekitar daerah ini. Dalam hati mereka, Bos Yang Fan memiliki makanan. Jing Sui menjawab, iya, tentu saja. Kami memiliki banyak persediaan makanan. Ayo semuanya, jangan malu-malu. Wah, ada mie instan. Cok, ada daging juga. Aku sudah nggak tahu kapan terakhir kali aku makan daging. Makanan daging, mie instan. Ayo semua, cepet makan. Cu Xiaoyun, kita akan pergi setelah kau selesai makan. Dan mereka pun langsung mulai makan. Dalam hati Yang Fan, untuk mengambil hati orang-orang, makanan adalah hal terbaik di akhir dunia. Pedagang juga memiliki makanan, tapi sangat mahal dan selalu dijaga oleh pangkalan besar. Di kehidupanku sebelumnya, untuk mendapatkan makanan, laki-laki harus menjadi budak dan perempuan harus menjual tubuhnya demi makanan. Xiaowan setelah makan dia berkata, bos, aku udah kenyang. Ayo kita pergi. Dalam hati Yang Fan, di akhir dunia ini, dia hanya makan coklat aja. Ya sudah, ayo pergi. Xiaoyun berkata, kota Tichuan ini dibagi menjadi 5 area dan pusat kota merupakan intinya. Sekarang kita berada di area kelima yang merupakan area pinggiran kota. Terus ada zombie nih yang harusnya tingkat 2 yang akan menyerang ke arah mereka. Lalu si Xiaoyun menggunakan elemen apinya langsung menghabisi zombie itu dan zombie pun terbakar. Biasanya di area kelima hanya ada zombie tingkat 1. Terkadang zombie tingkat 2 muncul di area ini. Dan jika kita masuk ke area terdalam, zombie tingkat atas akan sering kita temui di sana. Di area ketiga, zombie tingkat 2 akan sering kita temui. Terkadang zombie tingkat 3 juga akan muncul. Dalam hati Yang Fan, sebelumnya Yan Yue pernah mengatakan jika orang tuanya ada di kota ini, pasti ada di area ketiga, dan Xiao Ao pasti ada di area ke-1. Yang Fan bertanya, bagaimana dengan area ke-1? Xiaoyun menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berani masuk di area 5 sampai area 3 aja. Tapi di area ketiga aku melihat ada pangkalan di sana. Tapi pangkalan itu tidak terorganisir seperti pangkalan kita. Mereka sangat disiplin. Mereka sangat mudah untuk melawan zombie tingkat 2. Yang Fan bertanya, kalau kau, apa kau bisa melawan zombie tingkat 2? Xiaoyun menjawab, kalau aku pasti akan kesulitan. Terus tiba-tiba ada zombie yang melompat di atas mereka. Lalu Xiaoyun menggunakan Fire Soul untuk menyerangnya. Tapi zombinya berhasil menghindarinya dan akan menyerang ke arah Yang Fan. Bos, bahaya! Yang Fan berkata, gaya pertarunganmu salah. Kau hanya asal-asalan menggunakan kekuatanmu. Nah, coba sekarang gunakan kekuatanmu, Fire Soul. Lalu kekuatannya ditembakkan ke arah zombinya dan zombinya pun di sini mulai kebakar. Dalam hati Xiaoyun, ini sangat sederhana tapi sangat kuat. Yang Fan berkata, kemampuan tingkat 1 masih belum kuat. Lalu Yang Fan mengeluarkan pedangnya dan langsung menghabisi zombinya dan inti kristalnya pun diambil. Yang Fan berkata, kau harus jadi lebih kuat karena kita akan segera masuk ke area 3. Dalam hati Xiaoyun, apa ini kekuatan Yang Fan? Dia bisa mengalahkan zombie tingkat 2 dalam sekali serang. Lalu mereka pun kembali. Jing Sui berkata, pelatihan khusus. Kakak, apakah ini perlu? Aku ingin bermain keluar untuk mendapatkan beberapa inti kristal. Yang Fan merespon, kota Tichuan sangat berbeda dengan semua tempat yang pernah kita lewati sebelumnya. Kota ini sangat berbahaya, jadi semuanya harus menjadi lebih kuat. Pelatihan khusus ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, pahami karakteristik dari tiap kekuatan kalian. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah awal untuk menjadi kuat. Jing Sui berkata, pelatihan ini sangat gampang buatku. Kemampuanku adalah Royal Sky, kekuatan yang bisa mengendalikan ruang waktu. Kekuatan ini bisa digunakan untuk membantu tim dan untuk melarikan diri dengan teleport. Yang Fan merespon, ya sudah, sekarang aku akan bertanya, berapa jarak yang bisa kau tempuh dengan kekuatanmu itu? Berapa banyak tenaga yang kau gunakan dalam penggunaan kekuatanmu? Berapa banyak orang yang bisa kau bawa dalam satu waktu? Kakak, aku belum mengetahuinya. Dalam hati seseorang nggak tahu siapa, tulisannya, detail dari tiap kemampuan khusus. Sepertinya aku tidak memperhatikan itu sebelumnya. Jika ada kesalahan sedikit pun, itu akan berakhir. Dalam hati Yan Yue, hanya aku yang tidak memiliki kemampuan khusus. Sinan juga belum sih. Yang Fan berkata, aku bukannya nggak mau memberikan kartu profesi untukmu, tapi aku belum mendapatkan satupun yang cocok untukmu. Dalam hati Yan Yue, ternyata dia tidak melupakanku. Sepertinya aku pasti akan mendapatkan kartu profesi. Tapi Yan Yue, apa yang kau pikirkan? Semuanya datang ke sini untuk membantuku menemukan orang tuaku. Tapi aku hanya memikirkan untuk mendapatkan kartu profesi untuk diriku sendiri. Semangat Yan Yue, kau adalah penembak jitu berbakat dari kelompok ini. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan khusus, aku tetaplah sangat kuat. Yang Fan melanjutkan, kedua, untuk meningkatkan stamina. Kalian juga jangan hanya mengandalkan ramuan evolusi untuk meningkatkan fisik kalian. Dengan meningkatkan stamina, itu akan membuat kalian bisa bertahan hidup lebih lama. Dan ketiga adalah kerja sama tim. Muyi bertanya, bukankah kita sebelumnya telah melakukan latihan? Apa kita masih harus latihan lagi? Yang Fan menjawab, tidak,
Latihan ini berbeda dengan yang dulu. Latihan kali ini berkelompok dengan hanya 3 orang aja untuk berburu dan mengumpulkan inti kristal. Ini bagus untuk kita agar bisa memasuki area terdalam. Latihan ini bukan untuk mengasah kemampuan dari tiap orang, tapi untuk membuat kita bisa bertahan walau hanya tersisa 2 atau 3 orang aja. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan akan menciptakan berbagai teknik yang sangat kuat. Lin Miaochun bertanya, "Hah? Maksudnya apa? Apa kita harus bertindak secara berbeda atau terpisah?" Iya, bertindak secara terpisah. Aku tidak ingin menggunakan semua kekuatan dari kelompok. Semua ini agar kita bisa menghemat kekuatan kita dan menjadi lebih berkembang. Dalam hati Lin Miaochun, Yang Fan benar. Kita pasti tidak akan mengetahui semua musuh kita. Jadi dengan ini kita bisa bertahan melawan musuh-musuh yang ada. Baik, kalau kalian mendengarkan semua perintahnya, kita akan bisa bertahan hidup. Jika tidak ada yang keberatan, kita akan memulai latihan malam ini. Kelompok pertama adalah Tuan Muyi, Sinan, Chu Xiaowan. Kelompok kedua adalah Yan Yue, Lin Miaochun, dan juga Ching Sui. Untuk Chu Xiaoyun, malam ini tinggal di pangkalan untuk menghitung senjata dan peralatan, serta para anggota lainnya untuk dilaporkan padaku. Baik, Ching Sui bertanya, Kakak akan melakukan apa? Ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Yang Fan pun pergi keluar malam-malam sendirian. Dalam hati Yang Fan, sekarang pelatihan khusus mereka telah dimulai. Sekarang aku harus melakukan pekerjaanku. Aku ingat jalan ini tadi siang. Ini merupakan jalan pintas untuk menuju area terdalam. Nah, ternyata dia pergi ke area 3. Akan ada zombie tingkat 3 di sini. Jadi, aku harus mencari mutan terlebih dahulu. Meskipun Leopard telah mengumpulkan berbagai macam materi, tapi itu hanya tingkat rendah. Aku harus mencari materi dari mutan yang ada di sini untuk mengupgrade item kelompok. Dan Yang Fan menemukan sesuatu nih. Ternyata ada monster seperti babi ya, yang sangat besar. Nah, kebetulan sekali. Taring mutan babi hutan ini adalah materi yang bagus untuk dibuat senjata. Dan Yang Fan tampaknya berhasil memotong taring yang kanan. Ya, kalau dari babinya sih yang kiri ya. Cuma kalau dari perspektif kita yang kanan. Dalam hati Yang Fan, ternyata mutan ini tingkat 3. Aku harus berhati-hati. Dan juga aku ingin tahu sampai mana kekuatan evolusioner tingkat 2 dan senjata tingkat 4 ini. Yang Fan menyerangnya, tapi si babi berhasil menahannya. Kekuatannya telah mencapai puncak tingkat 3. Sedikit lagi sudah mencapai tingkat 4. Mutan ini pasti sudah memakan banyak sekali zombie. Dia ingin memanfaatkan gravitasi untuk menusukku. Dia pasti menggunakan cara ini untuk mengalahkan musuhnya. Mutan ini sangat pintar. Dia pasti akan cepat sampai naik ke tingkat 4. Sayangnya itu tidak berpengaruh padaku. Lalu Yang Fan sambil turun menggunakan pedangnya nih, memanfaatkan momentum untuk menyerang babinya. Dan serangannya berhasil mengenai matanya. Hanya dengan sedikit gerakan, aku bisa melakukan hal ini. Aku telah berlatih gerakan ini di kehidupanku sebelumnya. Nah, aku akan mengambil inti kristalmu. Lalu Yang Fan saat ingin mengambilnya, babinya menyerang balik dan Yang Fan pun harus mundur. Sekarang kau sedang sekarat, tapi kau masih ingin melawanku. Tingkat 3, tetaplah tingkat 3. Tapi tiba-tiba, apa? Tiba-tiba babi yang ngamuknya adalah cahaya untuk berevolusi. Mutan ini akan berevolusi ke tingkat 4. Dalam kehidupanku sebelumnya, mutan akan berevolusi ketika mereka memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup atau sedang marah. Aku tidak menyangka itu terjadi pada mutan yang sedang aku lawan. Mutan ini akan berevolusi ke tingkat 4. Jika dia berhasil, kekuatannya akan meningkat dan kemungkinan akan memiliki atribut khusus. Bahkan jika aku melawannya, aku pasti tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi jika menghabisnya sekarang, aku aja akan mendapatkan satu red kristal. Kalau aku menunggu mutan ini berevolusi, aku pasti akan mendapatkan orange kristal yang senilai dengan 1000 red kristal. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang ditembakkan ke arah si babi hutan itu. Bazooka. Ada orang yang datang. Orang yang keribo yang rambut merah berkata, "Saudaraku, hari ini mendapatkan panen yang besar. Dengan kristal merah ini, kita bisa mendapatkan banyak hal." Yang Fan membalas, "Hey, mutan ini adalah mangsaku. Aku telah membuatnya hampir mokat. Tetapi kalian mengambil kesempatan untuk merebutnya dariku." Hah? Mutan itu milikmu. Itu tergantung kalau aku masih hidup atau enggak. Dia pun menembakkan bazooka ke arah Yang Fan. Tapi Yang Fan menggunakan pedangnya memotong pelurunya. Ingin menghabisiku. Dan cepum, bazukanya meledak di belakangnya. Si rambut merah berkata, "Hei, ini hanya salah paham. Saudaraku, ini terlalu sembrono. Tolong maafkan kami. Mutan babi hutan tingkat 3 ini terbunuh karena serangan kami. Jadi kami bisa mendapatkan sesuatu dari babi hutan itu." Yang kiri membalas, "Hei saudaraku, apa kau udah gila? Kita menghabisi mutan itu. Tapi kenapa kita hanya mendapatkan beberapa bagian aja? Lihat dia hanya sendirian." Rambut merah membalas lagi, "Diam. Apa kau gak lihat keahliannya tadi? Dia pasti salah satu anggota dari pangkalan besar. Jika kau berbuat seenaknya, kita berdua akan tamat. Aku akan memberi kalian 10% dan aku 90%. Cowok yang kanan berkata, "Hei, kau itu hanya sendirian. Tapi kau cukup serakah untuk mengambil bagian yang banyak." Rambut merah menambahkan, "Saudaraku, kau jangan terlalu berlebihan." Yang Fan membalas, "Kalian mencari kesempatan saat mangsaku sudah mau mokat, tapi kalian ingin mengambil lebih banyak. Jadi siapa yang serakah?" Dalam hati Yang Fan, sepertinya tidak ada lagi yang datang. Dalam kelompok mereka, hanya mereka berdua aja. "Berisik, kau ingin mengambil sesuatu yang harusnya menjadi milik kami. Aku akan melenyapkanmu sekarang." Sampai sekarang,
gak ada yang pernah selamat dari seranganku. Lalu Yang Fan tanpa ragu-ragu langsung lompat maju menyerang menggunakan pedangnya. Dan dengan pedangnya dia berhasil memotong bazukanya menjadi 2. Apa? Saudaraku, orang ini bukan orang sembarangan. Yang rambut merah membalas, bangke, aku udah tahu. Lalu Yang Fan akan menyerang si Kribo. Tapi si Kribo gak ketakutan. Dan ternyata dia memunculkan sebuah shield untuk menahan serangan dari Yang Fan. Oh, bisa menahan serangan pedangku. Kau menggunakan kekuatan Iron Sand tingkat 3. Benar sekali. Karena kau sudah tahu, sebaiknya kau berlutut dan memohon ampun. Di area ketiga ini, tidak ada yang berani untuk melawanku. Tapi sekarang, kau sudah tidak memiliki kesempatan untuk memohon ampun. Kau pasti pendatang baru di area ini. Jadi kau harus mokat di sini sekarang. Dalam hati Yang Fan, apakah ini kekuatan dari evolusioner di area ketiga? Tapi kekuatan mereka hanya segini aja. Tapi Yang Fan menggunakan serangannya berhasil meretakkan shieldnya. Lalu Yang Fan akan melancarkan serangan lagi. Kau pikir aku takut padamu? Karena defense-nya sudah hancur, Yang Fan berhasil menyerangnya dan pedangnya pun berhasil tembus di perutnya. Si Kribo berkata, pantas saja kau begitu percaya diri. Kau ternyata memakai perisai. Tapi ternyata Yang Fan sedikit terluka. Tapi sayang sekali, jantungku bisa berubah menjadi besi. Jadi aku tidak akan mokat, tetapi kamulah yang akan mokat. Memahami persenjataan dan keterampilan musuh adalah suatu hal yang wajib kita ketahui di akhir dunia. Dan untuk orang nekat sepertimu, hanya beruntung bisa hidup sampai sekarang. Lalu Yang Fan menggunakan pedangnya langsung nih di ke atas. Bisa dilihat lah ya dari fotonya. Yang Fan berkata, sangat disayangkan, keberuntunganmu berakhir karena berani memprovokasiku. Asal kau tahu, pedangku jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Dan sekarang waktunya untuk bilang go to hell. Saudaraku! Dan Yang Fan langsung menghabisinya. Tapi ternyata dia masih ada nih senjata rahasia. Dia menembakkan dari jarinya seperti peluru-peluru ke arah Yang Fan. Dan Yang Fan pun terluka. Si Kribo berkata, apa kau kaget? Darahku bisa berubah menjadi pasir besi walau telah keluar dari tubuhku. Saudaraku, kau telah menghabisi saudaraku. Aku akan menghabisimu sekarang. Dia pun menembakkan pistolnya ke arah Yang Fan. Lalu Yang Fan langsung memotong pelurunya, membelahnya menjadi 2. Dengan cepat Yang Fan maju dan juga menyerangnya. Dan dia pun langsung kalah. Lalu Yang Fan mengambil ramuan pemulihan untuk memulihkan dirinya sendiri. Aku tidak menyangka di area ketiga ini ada orang yang menguasai kemampuan khusus. Tampaknya aku harus jadi lebih kuat untuk masuk ke area terdalam. Ramuan pemulihanku sekarang tersisa 1 dan akan membutuhkan waktu agar pedagang menyediakan ramuan pemulihan lagi. Lalu di sini Yang Fan pun ngetok-ngetok balik ke pangkalan. Kau? Di sini Yang Fan sedikit terluka ya. Si kakak bertanya, Yang Fan, kau sudah kembali, tapi bajumu kok jadi seperti itu? Apa kau bertemu banyak zombie di jalan? Bukan zombie, tapi orang yang memiliki kemampuan khusus tingkat 3. Dalam hati Xiaoyun melawan pengguna kemampuan khusus tingkat 3. Tapi kenapa hanya bajunya yang rusak? Yang Fan bertanya, apa mereka sudah kembali? Xiaoyun menjawab, lihat aja sendiri. Itu? Ternyata mereka babak belur dan buset si gendut tembus. Tembus, cok. Lah, apa yang terjadi? Dan di mana Lin Miaochun? Xiaoyun menjawab, mereka belum kembali. Kakak Sinan, karena ingin melindungi kami, dia jadi seperti ini. Aku memang tidak berguna. Muyi berkata, kami bertemu dengan zombie tingkat 2. Kami berusaha melawan zombie itu. Sinan terluka karena berusaha untuk melindungi kami. Tenang aja, aku tidak akan Kak Fan, maafkan aku telah mengecewakanmu. Yang Fan merespon, tidak, kau telah melakukannya dengan baik. Ini, Tua Muyi, pegang ramuan pemulihan ini. Dalam hati, buset, kenanya di situ, cok. Dalam hati si gendut, ramuan pemulihan pasti mahal. Orang lain selalu menganggapku sebagai penghambat gemuk, tapi hanya Kakak Fan yang selalu memperlakukanku dengan baik. Yang Fan berkata, saat aku mencabutnya, kau harus segera meminumkan ramuan itu agar Sinan selamat. Baik, tapi kau harus menahan sakitnya. Apa kau siap? Siap. Lalu akhirnya langsung dicabut dan langsung dikasih ramuannya sama si Muyi. Yang Fan berkata, sekarang dia baik-baik aja. Dia harus menunggu Lin Miaochun agar cepat pulih. Mereka tidak bersama kami. Mereka pergi ke arah timur laut dan sampai sekarang mereka belum kembali. Padahal 3 jam lagi tengah malam. Aku takut mereka bertemu dengan sesuatu. Tolong jaga Sinan. Aku akan pergi mencari mereka. Baik, dan Yang Fan pun pergi keluar untuk mencari mereka. Satu persatu zombie yang ada di luar dihabisi oleh Yang Fan. Dalam hati Yang Fan, Yan Yue ingin sekali menjadi lebih kuat. Dan dengan kemampuan adikku dan Lin Miaochun, mereka tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah tunggu, bau cairan merah. Sepertinya ada orang yang sedang bertarung di daerah ini. Itu mereka. Dan di sini kita lihat ya, hanya ada Yan Yue di sini yang lagi dikerumunin para zombie. Sedangkan Lin Miaochun dan juga Jing Sui, mereka sudah terkapar. Yan Yue berkata, kalian menggunakan racun saat kami melawan para zombie itu. Dan ternyata ada sekelompok penjahat, guys. Nah, orang yang rambut ini, guys, yang kanan nih, yang rambut mangkok nih, dia berkata, itu bukan racun, melainkan kemampuan khususku, Rosemary. Dan mereka hanya pingsan aja. Nah, yang tengah gue anggap bosnya ya. Bosnya berkata, cantik,
aku menyarankanmu untuk menyerah dan mengikutiku aja. Ya sudah, bagaimana dengan 3 white crystal ini dan pistol yang ada di tanganmu sebagai mahar? Aku pasti akan memperlakukan kalian sebaik mungkin. Mimpi kau. Mustahil bagimu untuk mendapatkanku. Dia menembaknya, tapi ternyata si bos ini bisa memunculkan perisai. Ayo kalian, tembak mereka. Dalam hati Yue, apa yang harus kulakukan? Aku bisa aja menghindari tembakan mereka, tapi teman-temanku nggak bisa. Ini kesalahanku karena mengejar zombie tingkat 2 ini sampai di area 3 dan bertemu orang-orang ini. Sekarang, jika kau melakukan satu kesalahan kecil aja, itu akan buruk. Yue berkata, tunggu, aku ingin membuat kesepakatan. Kita berdua akan berduel tanpa senjata dan tidak ada yang boleh membantu. Jika kau menang, kau harus membiarkanku membawa teman-temanku pergi. Tapi kalau kau menang, kami akan melakukan apapun yang kau mau. Kau bisa aja menolaknya dan menembak kami, tapi aku dan teman-temanku akan mati, dan bawahanmu juga akan ada yang mati. Dalam hati Yang Fan, di kirimanku sebelumnya, Yue merupakan salah satu evolusioner tingkat tinggi. Saat ini adalah kesempatan untuk melatihnya menjadi lebih kuat. Aku hanya bisa bersiap-siap aja kalau akan terjadi sesuatu. Seseorang berkata, seorang wanita ingin menantang bos kita. Dia terlalu percaya diri. Si bos merespon, menarik, aku setuju dengan duel ini. Dan akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk duel. Gimana? Apa kau sudah siap? Aku udah gak sabar nih. Yue tanpa ragu-ragu maju. Si bos berkata, di area ini gak ada yang berani bertarung 1 lawan 1 denganku. Bersiaplah untuk kalah. Yue berhasil mendarahkan serangannya, tapi ternyata sama sekali gak berdampak. Ini rasanya geli. Dan Yue diajar balik oleh si bosnya. Cantik, menyerahlah. Walau kita sama-sama tingkat 2, tetap akan ada yang kuat dan yang lemah. Dalam hati Yue sangat kuat. Kekuatan fisik orang biasa berbeda, dan ramuan evolusi hanya menambahkan kekuatan seseorang, dan kekuatan fisikku 3 kali lipat lebih kuat darimu. Tiba-tiba si Yang Fan muncul. Yang Fan berkata, Yue, kekuatan fisikmu masih banyak kekurangan, tetapi kau masih memiliki kelebihan. Hei, siapa kamu? Hei, berani kau mengganggu bos kami? Aku akan menembakmu. Yang Fan, karena kau sudah ada di sini, aku akan menghancurkanmu sekalian. Si bos menyerang ke arah Yue. Dalam hati Yue, Yang Fan mengatakan kalau aku memiliki kelebihan. Kelebihanku, matilah kau. Tapi tiba-tiba si Yue menghilang. Oh, kelebihanku adalah kecepatan. Lalu Yue menyerangin dari segala arah. Di sini gue nggak tahu ya, antara Yue membuat kaki buncin atau dia menyerang sangat cepat sampai-sampai seperti menyerang dari segala arah. Tapi percuma aja, kalau kau sangat cepat tapi seranganmu tidak berasa sama sekali. Lalu Yue langsung nendang Johnny-nya. Dan aduh, semua orang pasti memiliki kelemahan sama sepertimu. Masa depanku, wanita ini sangat kejam. Hei, ini belum selesai. Dan si bosnya ditendang lagi di kepalanya, dan baru tendang lagi, dan gol. Aduh, hei bos, apa kau baik-baik aja, bos? Dalam hati Yue, orang itu sangat kuat, tapi selama aku mengetahui kelemahannya, aku pasti akan menang. Tapi menggunakan kecepatan secara terus-menerus sangat membebani tubuhku. Walau sekarang aku berada di tingkat 2, sekarang seharusnya sudah baik-baik aja. Aku harus berterima kasih kepada Yang Fan. Tapi tunggu, kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Mungkinkah dalam hati Yang Fan, wajah bekas luka itu tidak menunjukkan kalau menggunakan seluruh kekuatannya? Tubuhnya juga tidak menggunakan kekuatan evolusioner. Tiba-tiba seseorang berkata, aku tidak menyangka kau bisa membuatku seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, duel ini untuk bisa membawa wanita cantik untuk bermain denganku malam ini. Ternyata si bos gak apa-apa. Jadi aku harus serius. Dan dia pun berubah. Ternyata dia memiliki kemampuan tingkat 2, yaitu Beast Dogman. Jadi dia bisa berubah menjadi Dogman, anjing-anjingan, anjing jadi-jadian. Dan ternyata dia berubah menjadi Ergozi. Wih, guys, nih yang nonton live pasti tahu. Wih guys, ada jadi Ergozi, cok. Tiba-tiba muncul Ergozi, cok, di manhwanya. Tiba-tiba orang tadi berubah nih menjadi Ergozi. Kekuatanmu ini, aku gak kuat. Si Ergozi berkata, aku benci kalau ada yang menertawakan kekuatanku. Aku berubah pikiran. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Matilah kau. Dalam hati Yue sangat cepat. Dia menjadi lebih cepat setelah dia menggunakan kemampuan khususnya. Kenapa? Apa kau pikir kau bisa menghindarinya lagi? Sekarang kecepatanku meningkat 3 kali lipat. Dan Yue ditendang sampai-sampai terhempas ke tembok. Kemampuan khususnya membuat dia menjadi semakin cepat. Hampir aja aku mengirimmu ke neraka. Jangan khawatir, tubuhmu akan tetap aku rawat. Dalam hati Yue, jika pukulan ini mengenaiku, aku pasti akan mokat. Apakah aku akan mokat di sini? Enggak mungkin. Tanganku bergetar. Ternyata kita flashback nih guys.
Kita flashback di mana Yan Yue lagi rock climbing. Tanganku bergetar. Aku akan jatuh. Aku akan mokat. Aku tidak boleh mengecewakan pelatih. Sebaiknya aku menggunakan alat pelindung dan tali pengaman. Hei, itu! Seseorang memanjat tanpa menggunakan pengaman. Hei, apa yang ingin dilakukan? Apa dia ingin menyelamatkannya? Ayah, apa kau di sini untuk menyelamatkanku? Yan Yue, karena kau yang memutuskan untuk memanjat tanpa alat pelindung, kau harus menyelesaikannya. Mendakilah sampai puncak. Aku harus menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Aku harus naik. Iya, aku harus berjuang. Aku masih memiliki teman yang harus aku tolong. Aku nggak boleh kalah. Di sini Yan Yue berhasil menahan tangan dari si Ergozi, dan di sini tangannya dipeluk nih guys, diikat kayak mau dipiting, dan lalu tangannya kayak, lu tau nggak, kayak gaya-gaya yang di ini loh, kayak gaya-gaya yang karate gitu. Tangannya dipeluk, ditahan, dan dibanting ke tanah, dan tangannya pun patah. Teknik apa yang dia gunakan barusan? Lalu si Ergozi menggunakan tangan yang satunya lagi ingin menangkap Yan Yue, tapi Yan Yue lompat dan berhasil menghindarinya. Aku pasti akan mematahkan kedua tanganmu. Dan tangan yang kedua juga berhasil dipatahkan seperti tangan yang pertama, dan keduanya pun tangannya pun langsung patah, dan ya harusnya kalah ya. Nah, kau kalah. Gak, jangan habisi aku. Aku menyerah. Baiklah, sekarang kau harus membiarkan kami pergi dari sini. Oke, tapi lepaskan aku dulu. Dalam hati Yan Yue, setelah mengalahkan musuh seperti ini, apakah Yang Fan akan lebih dekat denganku? Yang Fan berkata, Yan Yue, kau berhasil. Ya, aku berhasil. Tapi tiba-tiba, mati kau. Hah, apa? Lalu Yang Fan ternyata dengan cepat langsung maju menyelamatkan Yan Yue. Yang Fan berkata, hei, apa kau pikir aku nggak tahu kau akan melakukan hal ini? Tolong, jangan habisi aku. Kau pikir aku akan melepaskanmu setelah apa yang kau lakukan, ha? Terimalah kematianmu hari ini. Hei, tuh bos, Mokat cepat, lari. Bos telah Mokat, dia monster. Hah, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan bos? Yan Yue berkata, Yang Fan, orang itu memiliki kemampuan khusus. Dialah yang membuat kami kesulitan dengan membuat yang lainnya pingsan. Yang hormat kepada bos baru. Di area keempat ini, siapa yang bisa mengalahkan kelompok lain bisa mengambil semua hal yang dimiliki oleh kelompok yang kalah. Yang Fan berkata, aku tidak membutuhkanmu, jadi pergilah sana. Kau tidak menginginkanku. Kau telah menghabisi Scar, dan sekarang bagaimana aku harus bertahan di akhir dunia? Bos, tolong terima aku. Yang Fan, dia adalah musuh. Dalam hati Yang Fan, dia memiliki kemampuan khusus Rosemary. Itu sangat berguna untuk melawan Xiao Ao. Yang Fan merespon, baiklah, tapi kalau kau berniat untuk berkhianat, aku akan langsung menghabisimu. Ya, terima kasih bos. Bos Yang Fan, aku Chen Yu akan selalu setia. Oke, namanya Chen Yu ya, si rambut mangkok ini. Yaudah, sekarang kau harus menyadarkan mereka. Baik bos. Terus di sini Yang Fan mau gendong Yan Yue nih. Yan Yue bertanya, hei, apa yang kau lakukan? Yang Fan menjawab, ayo naiklah. Aku tahu kau sekarang sulit untuk berdiri. Benar kan? Aku masih kuat kok. Dalam hati Yan Yue, sebagai seorang wanita, aku nggak boleh selalu bergantung padanya. Aku ingin dia melihatku sebagai wanita kuat dan berguna. Terus baru bentar doang, si Yan Yue langsung tepar jatuh pingsan. Dalam hati Yan Yue, berakhir sudah semuanya. Yang Fan bertanya, hei, apa kau bisa berdiri? Ya sudah, sini, jangan maksakan dirimu. Setelah dia membangunkan Lin Miaochun, kau akan segera diobati. Lalu akhirnya mereka berdua pun dibuat bangun ya. Hei, kalian sudah bangun? Kenapa aku tertidur? Bukan tadi kita lagi mengejar zombie? Lin Miaochun juga berkata, aku ingat sebelum aku pingsan, aku mencium bau Rosemary. Aku minta maaf, itu karena kemampuan khususku. Yan Yue berkata, sekarang sudah tidak apa-apa. Kita telah mengalahkan 3 zombie tingkat 2 dan mendapatkan white crystal. Benarkah kita berhasil? Loh, kakak, kenapa kau ada di sini? Yang Fan menjawab, aku di sini hanya ingin melihat gimana pelatihan kalian, berjalan baik atau enggak. BTW sekarang orang ini akan menjadi anggota di tim kita. Chen Yu berkata, ternyata kau adalah adiknya bos. Pantas saja sangat imut, kayak bidadari yang turun dari langit. Dalam hati Lin Miaochun, Yan Yue terluka. Pasti dia bertarung saat kami pingsan tadi, dan orang itu pasti musuh yang dikalahkan oleh Yang Fan. Kami masih terlalu lemah, jadi kami harus jadi lebih kuat dengan pelatihan yang dibuat oleh Yang Fan. Lalu tiba-tiba cincin dari Yang Fan bersinar. Yan Yue bertanya, ada apa? Yang Fan menjawab, ada sesuatu di sana. Dalam hati Yang Fan, sebelumnya cincinku tidak bereaksi, dan sekarang ada reaksi. Kalau ada pedang yang muncul, mungkinkah itu pedagang acak yang jarang ditemui? Yang Fan berkata, Lin Miaochun, cepat obati Yan Yue, dan untuk Ching Sui dan Chen Yu, tolong lindungi mereka. Aku akan pergi untuk memeriksanya. Chen Yu merespon, baik bos, aku akan selalu melindungi mereka. Selama ada aku di sini, tidak ada satupun yang bisa menyakiti para bidadari. Tidak ada satupun yang bisa menyakiti para bidadari seperti mereka. Dalam hati Lin Miaochun, bacot amat nih gigi tikus. Ching Sui berkata, kakak, aku ingin pergi denganmu. Itu pasti akan sangat berbahaya. Yang Fan bertanya, apa kau serius? Iya. Dalam hati Yang Fan, beberapa hari ini aku belum berduaan dengan adikku. Dia pasti sangat kebingungan dengan akhir dunia ini. Sebaiknya aku membawanya agar dia bisa mengerti dan mengurangi rasa khawatirnya. Yang Fan berkata, baiklah, kau ikut denganku. Tapi jika situasinya jadi berbahaya, kau harus lari meninggalkanku sendirian. Oke, siap kakak. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Tempat ini pasti berbahaya, jadi harus selalu waspada. Oke. Dan ternyata mereka sampai nih di tempat pedagang. Dalam hati Yang Fan,
Ternyata benar, itu pedagang acak. Yang Fang menjelaskan, ini adalah pedagang acak yang berpindah tempat. Di tiap tempat dia hanya bertahan 5 menit aja. Ching Sui bertanya, kakak, kenapa dia terlihat berbeda dengan yang sebelumnya? Ching Sui berkata, ternyata ada pedagang seperti ini, tapi kok dia mirip sepertiku? Menyenangkan juga kalau ada yang mirip sepertiku ini. Lalu Yang Fan membuka transaksi ini dengan si pedagang. Buka transaksi. Ching Sui berkata, kok aku bisa masuk sih? Ternyata melakukan transaksi itu seperti ini. Yang Fan menjawab, kau pasti menyembunyikan inti kristal lagi ya? Ya, kau bisa masuk karena kau menyimpan inti kristal. Ching Sui berkata lagi, aku tidak menyembunyikan inti kristal lagi. Ini adalah hasil berburu kami di hari ini. Tapi pas dilihat ternyata zong. Ternyata itu adalah air mineral 10 kali atau 1 dus. Harganya 100 grey kristal yang diskon menjadi 40 grey kristal. BTW jangan heran ya kalau didapat zong dari random item, karena efek cincinnya itu hanya bisa digunakan seminggu sekali. Itu Yang Fan berkata, Ching Sui, masih ada satu kesempatan lagi. Ayo, kau harus coba juga. Baiklah, aku akan mencobanya. Terus pasti coba kartu profesi montir sangat langka. Wah, harganya 800 grey kristal. Kak, apa kartu profesi itu bagus? Yang Fan menjawab, kartu profesi ini sangat cocok untuk Yan Yue. Ayo, cepat, klik beli. Dan ting, transaksi selesai. Dan kau dipaksa keluar. Hah? Waduh, kok bisa keluar? Aduh, sangat dingin. Kakak, cepat keluar dong. Dalam hati Yang Fan, pedagang acak akan mengeluarkan kita secara paksa setelah melakukan pembelian. Kesempatan pertama dalam minggu ini, aku bisa zong. Jadi aku akan mencoba lagi nanti. Tapi aku gak percaya kalau keberuntunganku begitu jelek. Lalu kali ini muncul nih saat dicari-cari Transient Earhook tingkat 4. Satu set yaitu 9 buah. Ini aksesoris tingkat 4. BTW ini kayak suara gue agak abis ya. Jadi kalau misalnya suaranya agak rendah atau gak terlalu teriak tinggi gimana, ya maklumi lah. Lanjut, aksesoris ini dapat mencakup 100 km transmisi pikiran. Aksesoris ini adalah item langka yang memiliki kegunaan yang luar biasa. Ruangan ini apa dulunya adalah ruang belajar. Terus Ching Sui di sini ngambil sebuah buku. Ini matematika. Aku hampir lupa. Sebulan lalu aku masih seorang siswi biasa. Aku seharusnya berada di sekolahan sekarang. Lalu akhirnya Yang Fan pun keluar. Ching Sui, pergi. Kakak, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kak, apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Dalam hati Yang Fan, Ching Sui, di kehidupanku sebelumnya, itu adalah pertanyaan saat aku tidak memiliki kekuatan. Tapi sekarang berbeda. Yang Fan menjawab, Ching Sui, percayalah, selama kita masih hidup, pasti masih ada harapan. Ching Sui berkata, aku mengerti. Aku tetap akan bersamamu, Kak, dan menunggu sampai hari itu tiba. Yang Fan merespon, ya udah, ayo kita kembali. Yan Yue dan yang lainnya pasti sedang menunggu kita. Dan akhirnya mereka pun mulai jalan. Kakak, menurutmu bagaimana reaksi Kak Yan Yue saat melihat kartu profesi ini? Terus di sini, tiba-tiba Yang Fan berkata, hei, berhenti bicara. Kak, Lim Yachun berkata, Yan Yue, kau terluka sangat parah. Ingatlah, kau itu adalah seorang perempuan. Jangan sering memaksakan dirimu. Dan ternyata ada sekumpulan zombie yang lagi menyerang ke arah mereka. Sedangkan Chen Yu menggunakan sebuah baseball yang ada duri-durinya, tongkat baseball. Dia menghabisi para zombie nih. Ching Sui bertanya, kakak, apakah kita akan membantu mereka? Yang Fan menjawab, tunggu, ini merupakan tes untuknya. Ini akan memperlihatkan kalau dia akan berkhianat atau enggak. Maksudnya untuk ngetes si Chen Yu ya. Lim Yachun terus menggunakan kekuatan healingnya, tapi perlahan-lahan mulai melemah. Yan Yue berkata, Yachun, apa kau baik-baik aja? Lebih baik kau istirahat aja dulu. Aku baik-baik aja kok. Tidak apa-apa, aku masih kuat. Aku ingin sekali menjadi lebih berguna. Si Chen Yu berkata, maaf, ini semua salahku sampai kalian menjadi seperti ini. Yan Yue merespon, gak perlu minta maaf, semua itu tanggung jawabku. Bahkan jika aku terhabisi oleh kalian, itu semua salahku karena aku belum cukup kuat. Chen Yu merespon lagi, enggak. Jangan berkata begitu. Jika ini didengar oleh bos Yang Fan, aku pasti akan mokat dihabisi olehnya. BTW, aku setelah mendengar logatmu, apa kau dari Tichuan? Yan Yue menjawab, iya, tapi aku baru kembali sekarang untuk mencari orang tuaku. Mereka tinggal di area 2. Di area kedua, sangat sedikit yang masih hidup. Salah satunya adalah kedua kakak beradik itu dan yang lainnya mokat. Iya, aku tahu. Walaupun kesempatan untuk selamat sangat kecil, tapi aku tidak akan menyerah untuk mencarinya. Tunggu. Dalam hati Chen Yu, marga Yan Yue adalah Yan. Dan ada juga yang bermarga Yan di area kedua. Apakah ini kebetulan? Ini kita sedikit dikasih profil nih. Yan Lei, dia adalah pemimpin pangkalan Scarlet Rose. Julukannya Thunder God. Kemampuan khusus Thunder Soul 33, mengendalikan kilat dan guntur. Teknik penetrasi petir. Evolusi 33, puncak. Dan kepribadian kuat dan juga berani. Chen Yu bertanya, siapa nama orang tuamu? Nama ayahku Yan Lei. Apa kau mengenalnya? Hah, ayahmu adalah Thunder God? Chen Yu bertanya, Thunder God, apa itu? Hei,
Mu Yanlei, dia adalah salah satu yang masuk 3 besar terkuat di kota Tichuan. Jingsu bertanya, hah? Kak Yan Yue pasti sangat kuat ya? Dalam hati Yang Fan, Thunder God, sepertinya aku telah mengubah alur kehidupan Yan Yue. Di kehidupanku sebelumnya memang terkenal, tapi aku tidak mendengar satu kabar pun tentang orang tuanya. Dunia ini telah banyak berubah setelah aku dilahirkan kembali. Yan Yue berkata, meskipun ayahku adalah seorang prajurit, aku yakin dia bisa bertahan hidup. Tapi siapa sangka, ternyata sekarang dia begitu kuat. Chen Yu memberi sesuatu nih. Karena ada beberapa orang yang di kota Tichuan yang tidak boleh diprovokasi, jadi aku menyuruh seseorang untuk mengambil foto mereka. Ini, coba lihat foto ini. Apakah ini ayahmu? Dan pas dilihat, ayah, baguslah dia masih hidup. Dalam hati Yan Yue, ternyata perjalanan ke kota Tichuan tidak sia-sia. Dalam hati si Chen Yu, aku pikir tim ini hanya memiliki bos Yang Fan yang sangat kuat. Tapi ternyata masih ada lagi. Lalu mereka berdua pun kembali. Halo semua, kami kembali. Sekarang kita telah menemukan ayah Yan Yue. Maka kita harus melakukan rencana B. Rencana B. Ya, kita akan langsung latihan mode neraka dan pergi ke area 2 untuk bertemu ayahmu, Yanlei. Lim Haichu bertanya, Yang Fan, apa kau serius? Kami bahkan tidak bisa mendekati area ketiga. Chen Yu menambahkan, bos, area kedua tidak sama dengan area keempat. Di sana ada baik zombie tingkat 2 dan juga zombie tingkat 3 dan juga 4. Tanaman dan juga hewan mutan juga. Kami, evolusi tingkat rendah, hanya kemokat dengan mudah. Aku tahu, tapi orang-orang yang bertahan di area kedua menunjukkan bahwa di sana ada banyak sumber daya dan tempat yang bagus untuk latihan. Dalam hati Yang Fan, aku akan lebih dekat dengan Xiao Ao. Aku tidak tahu apa kekuatannya sekarang. Dia juga sangat berbakat dan memiliki dukungan yang kuat. Lebih baik aku harus menghabisinya sebelum dia menjadi lebih kuat. Aku mengerti niatmu agar aku bisa cepat bertemu dengan ayahku. Tapi kita harus membuat rencana dulu. Yang Fan merespon, baiklah. Sinan atau si gendut juga sedang terluka. Jadi kita akan beristirahat agar tim kita bisa bertahan. Lalu Ching Sui datang nih. Dia berkata, selamat Kak Yan Yue karena telah menemukan ayahmu. Ini ada hadiah untukmu. Hadiah? Ini dia. Hah, ini untukku. Terima kasih Ching Sui. Ching Sui merespon, sama-sama. Kata kakak, kartu profesi ini cocok buatmu. Dalam hati Yan Yue, ternyata Yang Fan tidak pernah melupakanku. Aku berjanji akan selalu mengikutinya selama hidupku. Lalu akhirnya kartu profesinya pun digunakan ya. BTW, kartu profesi bagi yang lupa itu engineer. Dan bergabung. Setelah berapa lama akhirnya sukses. Yang Fan berkata, profesi engineer dapat mengatur dan memanipulasi mesin. Sini, aku minjam sebentar pistol milikmu. Dalam hati Yang Fan, ini adalah bubuk peledak yang aku dapatkan dari tempat Leopard sebelumnya. Dalam hati Chen Yu, bos memiliki kekuatan yang luar biasa dan ternyata memiliki kemampuan khusus blacksmith yang sangat langka. Lalu pistolnya ditambahin nih, jadi sekarang peledak dan juga menjadi tingkat 3. Yang Fan berkata, sayang sekali, pistol ini hanya bisa ditempa menjadi tingkat 3 aja. Dalam hati Chen Yu, jir, bos bisa membuat senjata tingkat 3. Aku juga mau. Bos, tolong buatkan aku juga senjata tingkat 3. Yang Fan merespon, aku sudah tidak memiliki bahan untuk membuat senjata. Aku akan berusaha untuk mencari bahannya. Baiklah, aku akan memberikan daftar bahannya. Tapi kau harus mencari sendiri. Apa kau paham? Chen Yu menjawab, gak masalah bos, aku mencintaimu bos. Yang Fan berkata lagi, oh ya Yan Yue, coba tes kekuatan pistol ini. Dan pistol ini tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Tiba-tiba Ching Sui ngambil pistolnya. Enggak, kakak pasti berbohong. Kenapa senjata ini nggak bisa digunakan oleh orang biasa? Aku akan mencobanya. Tunggu. Apa pistol ini kehabisan peluru? Yang Fan menjawab, bukan karena kehabisan peluru. Tapi pistol itu aku tempa secara khusus untuk engineer. Sekarang aku akan menjadikan Yan Yue master engineer dengan senjata khusus. Dan kau pasti akan dihina lagi oleh para reader. Goblok. Itu bisa-bisanya. Enggak. Itu maksudnya tuh gini. Itu yang nulis translatornya. Cuma ditambahin nih, dari kamu pasti akan dihina lagi oleh para reader, kita orang yang baca. Ya emang ada yang kadang gak guna sih, cuma ya udahlah ya. Dalam hati Yan Yue, pistol yang hanya bisa aku gunakan. Ching Sui berkata, Kak Yan Yue, maaf, ini aku kembalikan. Aku gak mau dihujat oleh reader lagi. Yan Yue merespon, oke, aku akan mencobanya dulu. Lalu Yan Yue menggunakan kemampuan engineer-nya untuk menembakkan pistolnya. Dan dia berhasil. Dan pistolnya ternyata ya sesuai dengan namanya, pelurunya bisa meledak. Senjata ini menembakkan 3 peluru. Yang pertama peluru biasa, kedua peluru pembeku, lalu peluru ketiga, cepum, peluru es peledak. Ching Sui berkata, hebat, itu bahkan lebih kuat dari ISO milik Shawan. Menembak dari jauh, membekukan dan meledakannya. Benar kan? Chen Yu berkata, bos, apa kau bisa membuat senjata seperti ini lagi? Yang Fan merespon, diamlah. Udah, semuanya
pakai earhook ini agar kita bisa saling menghubungi kalau ada sesuatu. Sekarang listrik sudah tidak ada dan baterai menjadi sangat langka. Apakah benda ini akan berguna? Dan pas coba dipasang, Kakak Lin, earhook ini luar biasa. Ini adalah aksesoris tingkat 4. Ini tidak membutuhkan listrik dan hanya memerlukan pikiran untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak sampai 100 km. Sebelumnya aku tidak mempercayainya, tapi setelah memakainya, aku sangat terkejut. Suaranya lebih baik daripada suara dari headphone yang pernah kita pakai. Mereka bertiga berkata, benar, suara Ching Sui sangat jelas di telingaku. Iya, luar biasa. Ini pertama kalinya aku memakai item tingkat 4. Dengan aksesoris ini, kita nggak perlu takut lagi untuk tersesat. Dan akhirnya mereka pun di sini membangun rencana ya. Nah, sekarang rencananya adalah kita akan mengikuti Chen Yu karena familiar dengan area ketiga. Dan untuk Chu Xiaoyun, Sinan, dan Cici akan tinggal untuk melatih anggota lain dan mengumpulkan persediaan. Dalam hati Xiaoyun, apa dia belum menerima aku? Xiaowan bertanya, tunggu, kenapa kakakku tidak ikut? Sinan atau si gendut juga bertanya, Kakak Van, apa aku terlalu lemah? Tidak, ini karena kalian cocok untuk tetap tinggal di sini. Chu Xiaoyun memiliki kemampuan Fire Soul dan dulunya dialah seorang pemimpin, jadi dia bisa mengontrol anggota lainnya. Dan Sinan, kau adalah pertahanan terkuat kami. Begitu kalian berdua menyerang dan bertahan, bahkan dalam situasi sangat berbahaya, kalian pasti bisa mengatasinya. Oh, jadi seperti itu. Tenang kak, kami pasti tidak akan mengecewakanmu Kakak Van. Ya sudah, oke, ayo kita berangkat. Oke. Dalam hati Yue, ayah, aku pasti akan segera menemuimu. Aku sangat merindukanmu dan juga ibu. Dalam hati Chen Yu, area terdalam sangatlah berbahaya dan area luar bos pasti tahu, tetapi dia memberikanku tugas penting. Aku pikir dia ingin memberikanku kesempatan ini agar jadi lebih berguna. Emang layak untuk menjadi bos. Dia bisa membuat rencana seperti ini. Dari sini Chen Yu menemukan sebuah lubang nih. Habislah sudah. Jalan satu-satunya yang aku lewati sebelumnya telah hancur sekarang. Tapi kita kan sekarang seorang evolusi, jadi ini bukanlah sebuah masalah. Tapi tiba-tiba ada datang nih. Hei bocah, kau ingin kemana? Hah? Nah, orang yang tengah ini yang bos ya. Yang atas kali ya? Mungkin yang atas kali, yang gede badannya ya. Dia adalah, oh ya betul, yang atas Tianchen. Dia seorang evolusi tingkat 3 tahap menengah. Kemampuannya tingkat 2 bronze body. Yang rambut pirang yang kanan adalah Kanazawa, evolusi tingkat 3 tahap akhir. Kemampuan boom tingkat kedua menengah. Terus yang kiri Cheng Yun, evolusi tingkat 3 tahap menengah. Kemampuan Ghost Sword tingkat 2 tahap menengah. Dan juga yang tengah nih guys, ini orang yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu Xiao Ao. Itu evolusi tingkat ketiga. Kemampuan Cold Flame tingkat 2. Berarti mereka berempat ini sebuah geng ya. Hey, keluar masuk jalan ini. Kau pasti mengetahui keberadaan pedagang kan? Hah, tidak, aku hanya keluar mencari makan. Dalam hati Chen Yu, aura yang mereka keluarkan, mereka lebih kuat daripada bos. Dan Chen pun langsung maju dan menyerang ke arah Chen Yu. Penampilanmu yang cerdik itu tidak seperti orang baik. Aku akan mewakili langit untuk menghukummu. Dan Chen Yu langsung ditonjok. Dan dia pun langsung gak tahu KO mungkin ya. Sekarang kita kembali ke Yang Fan dan juga kawan-kawan. Muyi berkata, Yan Yue, sebagian besar makanan kita ada di pangkalan. Jadi kita harus mengumpulkannya dalam perjalanan. Yang Fan bisa mengabaikan masalah ini, tapi kita harus mengaturnya. Baik, dalam hati Yang Fan, tunggu, terjadi sesuatu kepada Chen Yu. Semuanya, ayo cepat. Ching Sui berkata, kakak, kita harus bergegas. Ayo gunakan kemampuanku. Aku hanya bisa membawa satu orang, jadi aku akan pergi dengan kakakku. Yang Fan menambahkan, iya, semuanya harus segera menyusul. Baik, Yan Yue berkata, naiklah ke punggungku. Aku adalah evolusi tingkat 2, jadi aku bisa berlari lebih cepat. Muyi meresponi, tidak, kau harus membawa Miao Chun. Jika ada yang terluka, kekuatannya akan sangat berguna. Di sini si Chen Yu udah KO ya. Rosemary, kemampuan ini nggak buruk, tapi tingkatnya masih rendah. Bagi kami itu hanyalah sampah. Aku menghargai tekadmu ini karena bisa bertahan sampai sekarang. Kalian tidak akan bisa lari. Bosku akan segera tiba. Bosku bisa menghabisi zombie tingkat 3 dan 4 dalam sekali serang. Ketika dia sampai, kalian akan selesai saat itu juga. Dan ternyata saat Yang Fan sampai, Yang Fan sadar kalau itu adalah Xiao Ao. Xiao Ao? Ching Sui berkata, kakak, jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan Kak Chen Yu. Xiao Ao melanjutkan, bos, dia sampah sama sepertimu. Aku bisa menghabisi lebih banyak daripada dia. Terus Chen Yu langsung dilempar sama si Xiao Ao. Kau berani mengancamku? Akan kupastikan bosmu itu akan ikut kamu ke neraka. Tapi tiba-tiba lepaskan dia. Yang Fan pun keluar. Lalu Ching Sui dengan cepat langsung teleportasi ke Chen Yu untuk menyelamatkannya. Adik Ching Sui, hey, kalian tidak akan bisa pergi. Xiao Ao di sini sudah bersiap-siap untuk menyerang Ching Sui.
Dalam hati Ching Sui, untuk menggunakan teleport lagi akan ada jeda beberapa detik. Dan dia memiliki reaksi yang sangat cepat, tapi tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Xiao Ao. Dan itu adalah Yang Fan untuk memberikan Ching Sui waktu. Sayang sekali, kau tidak akan bisa melakukannya. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu orang hebat sepertimu di area pinggiran. Aku keluar bukan untuk berjalan-jalan, tapi aku keluar untuk menyelesaikan tugasku. Sepertinya Tuhan menyukai ketampananku sehingga dia memberikanku hadiah. Tian Chen berkata, "Hei, dia milikku." Ching Sui di sini bertanya, "Kakak, aku akan membawa kakak Chen. Setelah itu apa yang harus aku lakukan?" Yang Fan menjawab, "Bawa aja dia pada Lin Miao Chun, dan aku akan segera menyelesaikan masalah yang ada di sini." Dalam hati Yang Fan, aku tidak menyangka mereka akan berkumpul secepat ini. Pasti Xiao Ao bisa dengan mudah berbaur di area inti kota Tichuan. Ching Sui merespon, "Tapi kak, aku ingin membantumu. Tenyu juga nih, bos, aku juga ingin membantu." "Sudah, pergilah." "Ya sudah kakak, berhati-hatilah." "Ya bos, berhati-hatilah. Mereka sangat kuat." Dalam hati Ching Sui, "Kakak, aku akan segera menemui Kak Yan Yue dan aku akan segera kembali untuk membantumu." Mereka semua adalah kenalan lama. Mereka juga adalah ketua pangkalan Tianlin cabang ketiga. Cheng Yun berkata, "Pedang itu cocok untukku. Jangan diambil ya." Tian Chen merespon, "Jangan diambil. Kalau kau tidak bisa merebutnya, aku akan membantumu untuk merebutnya. Tapi saudaraku, kau harus memberikanku ratusan ribu grey kristal." Lalu Cheng Yun menggunakan pedangnya, dia pun langsung maju menyerang ke arah Yang Fan lewat belakang. Tidak bisa mengambilnya. Bocah ini pasti tidak bisa menahan seranganku. Aku akan menghabisinya sampai mokat. Dalam hati Yang Fan, Cheng Yun, panglima militer pangkalan Tianlun cabang ketiga. Dia dikenal karena tubuh evolve-nya atau evolusinya dengan teknik pedang Tong Ying. Bahkan Xiao Ao tidak bisa mengalahkannya. Tapi di sini Yang Fan menggunakan pedangnya langsung menyerang balik counter attack sebelum serangannya sampai ke Yang Fan. Tapi sayang, aku udah tahu cara mengatasi teknik ini. Dalam hati Cheng Yun, pedangnya sangat kuat. Pedang tingkat 2 yang aku beli dari pedagang aja, ini masih bisa retak. Kanazawa berkata, "Aku tidak menyangka kalau teknik terkuat dari saudara Chen bisa." "Kok berubah tadi Cheng, terus Chen?" "Ya dari saudara yang pegang pedang itulah. Saudara Cheng bisa diatasi oleh bocah itu. Sekarang aku akan membantu untuk merebut senjata itu darinya." Dan di sini tangannya mulai bersinar-sinar. Dalam hati Yang Fan, ini adalah gubernur di pangkalan Tianlun cabang ketiga. Kemampuannya adalah boom atau supersonic. Di tingkat 8, dia dapat menghancurkan musuh 100 meter dari tempatnya. Kekuatannya sebanding dengan Xiao Ao. Kanazawa berkata, "Dengan jarak seperti ini, apa kau bisa lolos dari serangan berkecepatan suara?" Dia pun menyerangnya ke arah Yang Fan. Dalam hati Yang Fan, teknik ini mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi aku harus tetap berhati-hati. Walau serangannya tidak sebanding dengan kekuatannya saat di tingkat 8, tapi serangan ini masih sulit untuk diatasi. Lalu di sini ada peluru nih yang ditembakkan ke arah si Kanazawa. Hah, peluru? Dan karena pelurunya, dia pun harus menghindar. Dan serangannya pun miss, tidak mengenai Yang Fan dan ternyata mengenai sebuah tembok atau gedung. Dan bisa ditebak lah ya, yang nembak peluru itu adalah Yan Yue. "Bosku tidak sendirian. Iya, ada kami." "Hoho, 2 orang gadis ingin melawan. Habisi aja mereka." Tian Chen merespon, "Oke, serahkan aja mereka padaku." Lalu Yan Yue menembak ke arah Tian Chen. Jangan pernah meremehkan seorang wanita. Di sini dia menembak 3 pelurunya nih, tapi sama sekali tidak berdampak. Senjata tingkat 3, sayang sekali. Itu nggak bisa melukaiku. Senjata yang bagus, tapi setelah aku menghabisimu, senjata itu akan menjadi milikku. Yan Yue berkata, "Miao Chun, lari. Orang ini sangat kuat. Aku akan mencoba untuk menghentikannya." "Hah? Lari? Itu udah terlambat." Tian Chen pun maju, tapi tiba-tiba ada yang menahannya, dan itu adalah Yang Fan. "Aku tidak akan membiarkannya." "Yang Fan, bos, ini." Dalam hati Tian Chen, orang ini sangat kuat. Aku tidak menyangka dia bisa menahan kedua seranganku. Xiao Ao berkata, "Berhenti, kau itu bukan lawannya." "Hei, kau cukup kuat. Dan orang sepertimu seharusnya tidak berada di area pinggiran." "Sayang sekali, lawan yang kau temui adalah aku. Dan hari ini adalah hari kematianmu." Di sini Xiao Ao menyerang menggunakan skillnya yang adalah Cold Flame atau api tapi dingin. Cold, dingin, flame api, api dingin. Gue gak tahu logika kayak gimana, cuma intinya nama skillnya Cold Flame. Dia menyerang ke arah Yang Fan, tapi Yang Fan berhasil menahannya menggunakan pedangnya dan mereka berdua pun sama-sama terhempas mundur. Dalam hati Yang Fan, kekuatannya sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Dalam hati Xiao Ao, dia bukan orang sembarangan. Anak ini sangat kuat, dia tidak hanya bisa menahan seranganku, tetapi bisa membuat tanganku mati rasa. Dan dia memiliki senjata yang kuat di tangannya. Aku mungkin gak bisa melawannya. Dalam hati Yang Fan,
memang layak disebut jenius di kehidupanku sebelumnya. Dia bisa menjadi kepala cabang dari 10 pangkalan terbesar dunia. Menahan serangannya hampir membuatku tidak bisa memegang pedang ini. Tampaknya jika aku ingin meningkatkan kekuatan fisikku dengan cepat, aku harus menjadi evolusi tingkat 3 secepat mungkin. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan sekarang adalah membuat mereka kembali. Jika ini diteruskan, kami akan sangat dirugikan. Lin Miaochun berkata, Yang Fan, apa kau baik-baik aja? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka tampaknya sangat kuat. Yang Yue menambahkan, iya, aku tidak akan pergi walaupun aku akan mokat. Yang Fan, sebelum terjadi sesuatu, ada yang ingin aku katakan padamu. Diam, tidak ada dari kita yang akan mokat. Lalu di sini Lin Miaochun sepertinya memberikan heal kepada Yang Fan ya. Xiao berkata, Sage, wanita itu sebenarnya adalah seorang sage atau sage yang 10 kali lebih jarang dari seniman bela diri. Karena Zawa bertanya, Bos, bukankah pangkalan kita telah kehilangan seorang sage? Jika kita bisa menangkapnya, itu akan sangat bagus. Mendengar dan melihat itu, Tianchen langsung maju ke arah Lin Miaochun. Nona Sage, ayolah, datang padaku. Hah, sangat cepat. Tidak ada yang boleh mengambil orang-orangku. Tianchen menyerang menggunakan tangannya, sedangkan Yang Fan menahan serangannya menggunakan pedangnya, dan tangannya pun terluka. Yang Fan berkata, jangan bergerak atau aku akan menghabisimu. Dalam hati Tianchen, anak ini sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Yan Yue melanjutkan, jika kalian tidak pergi, aku akan menghabisinya sekarang. Menghabisinya? Itu pun kalau kau mampu. Ayo, serahkan semuanya padaku. Tianchen, kau tunggu aja. Setelah kita menangkap Sage itu, kita bisa menyembuhkanmu. Yang Fan berkata, sejujurnya, kami benar-benar tidak bisa mengalahkan kalian. Tapi jika kami menambahkan 4 evolusi dan mutant tingkat 3, kami bisa menang hingga 70%. Apa kau bisa menjadikan orang biasa menjadi seorang evolusi dengan mudah? Jika bisa, coba tunjukkan padaku. Dan mutan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Terus tiba-tiba ada Esni yang menyerang ke arah mereka. Hah? Ada orang lain? Nah, akhirnya datang juga. Kak Fan, kami sampai. Ya, Kak Chen Yu telah berusaha. Jadi kita harus membalaskannya. Kak Lin, ayo cepat kemari. Kak Chen Yu membutuhkan perawatan atau dia akan mokat. Yan Yue berkata, kau tidak cocok untuk bertarung. Kau hari ini ke belakanglah untuk menyembuhkan yang sedang terluka, sehingga kemampuanmu akan menjadi lebih berguna. Lin Miaochun merespon, oke, aku akan pergi sekarang. Cheng Sui berkata, akulah yang harus disalahkan. Jika saja aku bisa lebih cepat menemukan kakak Lin, kakak Chen Yu tidak akan terluka parah seperti ini. Lin Miaochun berkata, jangan menangis lagi. Ini bukan salahmu. Lagi pula, lukanya tidak terlalu serius. Aku bisa dengan cepat menyembuhkannya. Dalam hati Xiao, aku tidak menyangka ada orang evolusi yang datang. Dan mutan yang dikendalikan itu tingkatannya tidak rendah. Karena Zhao berkata, kita telah dikepung. Yan Yue sambil menodongkan pistolnya, ia berkata, kami memiliki banyak evolusi atau orang berevolusi. Apa kalian masih ingin bertarung? Dalam hati Yang Fan, ada yang salah dengan mereka. Mereka tidak mudah untuk dikepung dan kembali ke pangkalan mereka. Mungkinkah karena efek dari kelahiran kembali, orang-orang ini memiliki sesuatu yang tidak aku ketahui? Haha, karena ada begitu banyak evolusi, jadi kita nggak perlu lagi menyembunyikan kekuatan kita. Cheng Yun, Kanazawa, Tianchen, ayo kita tunjukkan kepada mereka kekuatan kita yang sebenarnya. Aku telah lama menunggu kata-kata ini. Akhirnya aku bisa menggunakannya. Dan si Tianchen pun di sini pun seperti bertransformasi dan menyerang ke arah Yang Fan. Yang Fan menggunakan pedangnya untuk menyerang tangannya, tapi tangannya sama sekali tidak kenapa-napa. Hei, apa kau menggelitikiku? Tubuhku tidak bisa dilukai, bahkan jika dengan senjata tingkat 4. Hah? Aku tidak bisa melukai tubuhnya. Lalu si Cheng Yun, dia mengeluarkan pedang baru dan menyerangnya ke arah si Muyi. Hah? Tujuan sebenarnya adalah kita. Xiaowan mencoba untuk menahan serangannya, tapi si Cheng Yun berhasil mematahkannya dan dia sangat cepat. Tidak mungkin. Dia sangat cepat dan berhasil mematahkan serangannya. Sudah selesai kita, tapi tiba-tiba ada yang menahannya. Dan ternyata itu adalah roh pohon dari pohon dewa itu yang dikendalikan oleh Muyi. Nah ini ya, roh pohon tingkat 3 atau 4 gitu, gue lupa. Tapi dia roh pohonnya. Cheng Yun menyerang lagi, dan kali ini serangannya berhasil menembus pertahanan dari si roh pohon. Dan terjadi sebuah ledakan. Loh, bajuku! Saatnya untuk kalian pergi ke neraka. Hei, Tuan Muyi! Hei, kau tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Yang Fan menahan serangan Xiao, sedangkan Yan Yue ingin nge-backup mereka. Akulah yang akan membantunya. Tapi karena Zawa menyerang ke arah Yan Yue, menolongnya, kau akan segera mokat sekarang. Hah, terus tiba-tiba siapa yang berani menyakiti putriku?
tiba-tiba ada petir nih. Dan seseorang langsung menyerang Kanazawa yang akan menyerang ke arah Yan Yue. Hah? Ayah? Dan ternyata itu adalah ayah dari si Yan Yue. Cheng Yu menyerang ke arah Mu Yi, tapi tiba-tiba ada yang menahan serangannya. Yang mungkin temennya si ayahnya Yan Yue ya, Yan Lei. Hey, jangan coba-coba menghabisi kedua gadis ini. Aku akan melindungi mereka. Hah, wakil ketua Scarlet terus. Mo Huatao. Aku tidak menyangka kau juga akan datang ke sini. Oke, Mo Huatao. Dan di sini Yang Fan masih berduel dengan si Xiao Ao. Ternyata trik ini masih nggak bisa mengalahkanmu. Kau memang sangat kuat. Alah, berisik! Dalam hati Yang Fan, kenapa ayah Yan Yue ada di sini? Tapi kami beruntung. Kalau mereka tidak datang, kami akan mengalami kerugian yang besar. Lalu tiba-tiba Tian Chen muncul di belakang Yang Fan dan akan menyerangnya. Haha, aku telah lama menunggu di bawah tanah. Sekarang mati kau! Tapi tiba-tiba ada yang menahan serangan Tian Chen. Dan nih orangnya gendut juga nih. Tian Chen, kau masih sangat gak tahu malu. Hah? Liu Chuanfeng? Wakil Kapten Scarlet Rose. Oke, berarti teman dari si Yan Lei juga ya. Dalam hati Xiao Ao, ketua Scarlet Rose ada di sini. Apa mereka juga dari Scarlet Rose? Xiao Ao berkata, sial, aku tidak menyangka bahwa mereka memiliki latar belakang yang tidak bisa disinggung. Aku harus berhati-hati. Kalau kalian masih ingin lanjut, maka Scarlet Rose-ku akan berperang dengan kalian. Tentu saja. Tentu saja kita akan berperang. Bagaimana dengan Scarlet Rose? Aku akan menghabisi kalian semua. Xiao Ao membalas, woi, goblok. Bertarung dan bertarung. Apa kau ingin mati? Maaf, Xiao Ao berkata, kami menyerah Thor. Tapi pangkalan Hanyan kami tidak bisa diprovokasi. Dan aku, Xiao Ao, akan mengingat semua ini. Aku dengar kau mendapatkan undangan dari Roda Langit. Apa kau menolaknya? Berapa lama kau akan bertahan di Scarlet Rose? Aku akan terus bertahan. Tidak seperti dirimu, menjadi anjing Roda Langit yang menjijikan itu dan menggigit banyak orang untuk menyenangkan tuanmu. Xiao Ao berkata, ada baiknya kau mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami. Kami sedang bersiap-siap untuk membuat pangkalan terkuat bagi kelangsungan hidup manusia. Pangkalan kami lebih kuat daripada pangkalannya Thor atau Scarlet Rose. Kami juga mempunyai solusi pedagang dan sumber daya yang melimpah. Hah? Hei, kenapa kau tertawa? Terus Yang Fan berhenti tertawa dan langsung akan menyerangnya menggunakan pedangnya. Hei, apa yang mau kau lakukan? Tapi di sini Tian Chen mau maju nih. Langsung disuruh berhenti sama Xiao Ao. Berhenti. Xiao Ao melanjutkan. Kalau kau nggak tahu apa-apa, lebih baik kau bergabung dengan Roda Langit bersama mereka. Ya sudah, ayo kita pergi. Tian Chen bertanya, bos, kenapa kita kembali? Mereka hanya Scarlet Rose. Kita sudah melawan mereka di area 1 dan 2. Jadi untuk apa kita takut? Mereka memiliki 7 evolved orang yang berevolusi dan 3 Kapten Scarlet Rose. Mereka jelas bukan lawan kita. Selain itu, rencana pengintegrasian pangkalan di area pertama dan kedua akan segera dimulai. Mereka akan mokat jika tidak mau bergabung. Yan Yue bertanya, ayah, sudah berapa lama kau tidak mencukur jenggotmu? Ayahnya menjawab, mungkin 5 minggu. Oh ya ayah, di mana ibu? Mereka pun akhirnya pergi ke pangkalan Scarlet Rose. Yan Lei berkata, ini adalah pangkalan kami. Sebelumnya, tempat ini adalah pangkalan militer. Jadi tempat ini lebih kuat dari pangkalan biasa. Yan Yue bertanya, apa ibuku ada di pangkalan? Liu Chuanfeng menjawab, Nona, sekarang ibumu sedang tidak ada di pangkalan. Yan Yue bertanya lagi, kenapa ibu tidak ada di pangkalan? Di luar sangat berbahaya. Yan Lei menjawab, ibumu sedang mencari persediaan. Dia lebih kuat dariku. Orang yang kanan yaitu si Mo Huatao, dia menambahkan, iya, biasanya membutuhkan 3 hari untuk kembali setelah mengumpulkan persediaan. Nah, sekarang kita pergi ke tempat peristirahatan pangkalan Scarlet Rose. Yan Yue berkata, aku harus menunggu 3 hari agar bisa bertemu dengan ibu. Yan Lei merespon, putriku, cepat atau lambat kau pasti akan bertemu dengan ibumu. Ayo, sekarang kita beristirahatlah. Di sini kau akan aman. Sedangkan yang lain dibawa ke kamar lain. Si gendut juga nih, si Liu Chuanfeng, dia berkata, biarkan ayah dan anak itu bersama. Sekarang kalian ikut aku. Tempat ini sangat besar, jadi kalian bisa tinggal di sini. Cheng Sui berkata, kakak, aku sangat merindukan orang tua kita. Aku sangat iri dengan kakak Yan Yue. Yang Fan merespon, kita akan menemui mereka cepat atau lambat. Dalam hati Yang Fan, aku merasa ayah Yan Yue sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah perlu 3 hari untuk mencari persediaan? Di area berbahaya ini, tinggal di luar selama 3 hari sangat sulit untuk bertahan hidup. Entah ibu Yan Yue sekuat yang mereka katakan, atau ada sesuatu yang janggal. Semoga aja tidak ada sesuatu. Liu Chuanfeng berkata, ini adalah kamar kalian. Aku akan menyuruh seseorang untuk menjaga kalian. Mu Yi berkata, para gadis akan tidur denganku. Iya, Chen Yu juga nih, dan bos juga akan tidur denganku. Lalu mereka pun masuk. Liu Chuanfeng bertanya, kenapa kamu tidak masuk? Yang Fan menjawab,
Jika boleh, aku ingin pergi ke tempat pedagang kalian. Liu Chuanfeng berkata, kau adalah teman putri ketua kami, jadi itu mungkin tidak apa-apa. Tapi pedagang adalah sumber daya terakhir di akhir dunia. Lalu Yang Fan di sini menggunakan skill pengrajinnya untuk membuat sebuah senjata. Ini kemampuanku adalah pengrajin. Selama kau bisa menyediakan bahan, aku bisa membuat anggota pangkalanmu bersenjata lengkap. Liu Chuanfeng berkata, "Oh, kau bisa menempa belati orde pertama. Kau benar-benar seorang pengrajin. Kalau begitu, aku tidak perlu ragu. Ikuti aku." Nah itu adalah pedagang terbaru yang ditemukan di pangkalan kami. Dan semua pedagang yang ditemukan sebelumnya telah ditukar oleh kami. Selama kau mengingat kata-katamu, kau bisa menggunakannya kapanpun yang kau inginkan. Baiklah, oke, buka transaksi. Dan akhirnya Yang Fan pun memulai transaksi. Dalam hati Liu Chuanfeng, Tuhan tidak meninggalkan kami. Pada saat ini mengirim kembali wanita atau anak tertua dan juga memberi kami hadiah seperti itu. Selama adik kecil ini menciptakan peralatan yang sangat bagus untuk kita semua, bahkan roda langit masih bisa kita tandingi. Kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang Fan pun mulai mencari barang-barang. Tampaknya orang yang berjiwa mawar tidak pernah menyentuh pedagang ini. Dia tidak pernah menggunakannya sekalipun di medan tantangan. Hal yang lain akan ditukar nanti aja. Mode tantangan pedagang jubah merah, aku ingin mencobanya. Ting. Oke, permukaan es. Terus apa yang akan muncul kali ini? Kita lihat, yang muncul adalah beberapa tentara yang menggunakan plat armor besi. Hoho, apakah medan tantangan ini pertarungan kelompok? Lalu Yang Fan mengeluarkan pedangnya dan mulai menghabisi para tentara berplat armor besi itu satu persatu. Dan dipotong, ditendang, dan satu lagi nih dipotong juga. Ada satu nih yang jarak jauh menggunakan spear atau tombak untuk menyerang Yang Fan. Tapi Yang Fan berhasil menghindarinya dan langsung menyerangnya, dan dia pun kalah. Terlalu lemah. Kecuali untuk sejumlah besar tidak ada keuntungan. Tapi kemampuan merajinku berubah, sepertinya menembus peringkat 3. Sepertinya menghabisi bisa mendapatkan beberapa pengalaman dari kemampuan tingkat lanjut. Ayo, aku ingin menjadi lebih kuat. Dalam hati Yang Fan, pengrajin tingkat 3 kali ini di medan tantangan, kemampuanku telah ditingkatkan ke tingkat 3. Sudah hampir waktunya aku akan dikirim secara paksa keluar. Tapi di sini Yang Fan gak bisa keluar. Tunggu, apa yang terjadi? Aku gak bisa kembali. Mungkinkah ternyata ada musuh yang belum dikalahkan oleh Yang Fan? Dan kali ini kelihatannya kayaknya serem ya. Jadi ada berkuda tuh, matanya merah. Ternyata mereka semua adalah tentara yang lain. Tunggu, ada yang salah dengan orang ini. Benda yang memancar dari tubuhnya sangat mirip dengan Dark Seeds yang menuju ke akhir dunia. Lalu si tentara itu langsung menyerang ke arah Yang Fan. Datang, tingkat 4. Xiao A yang berada di puncak 3 aja itu sangat kuat. Dan orang ini tingkat 4. Gak mungkin, aku tidak bisa menahan serangan ini. Aku harus mencari cara. Lalu Yang Fan melepaskan pedangnya dan terpaksa harus mundur. Dan dia pun sedikit terjatuh. Yang bener aja, serangan pedangnya sangat kuat. Lagi? Astaga, sangat cepat. Si tentara kuda ini, dia benar-benar tidak memberikan Yang Fan sama sekali kesempatan untuk recover dan menyerang lagi. Tapi Yang Fan berhasil menghindarinya. Baik kecepatan dan kekuatan, monster seperti itu hanya jika dia menghindar ke sisi di mana dia tidak dapat melakukan serangan, aku mungkin bisa memiliki peluang. Lalu di sini si monster mengambil senjata kedua nih, kali ini berbentuk tombak di tangan kirinya dan menyiapkan serangannya dan menyerang ke arah Yang Fan. Ini adalah serangan mematikan, dan ternyata serangannya berhasil mengenai tubuh Yang Fan. Dalam hati Yang Fan, tapi untungnya aku secara paksa menghindari kuncinya. Jika tidak, aku akan mokat karena serangan ini, dan baju besi sutra emas di tubuhku tidak akan bisa menghentikan serangannya. Orang ini sangat kuat. Berapa lama terakhir kali aku hampir mokat sebelum ke akhirnya kembali. Tapi terima kasih telah mengizinkanku mendapatkan kembali perasaan yang mendebarkan ini. Lalu tadi kan serangan yang senjata kiri, tangan yang kiri udah masuk nih, udah kena Yang Fan. Nah, tentara ini menyerang lagi menggunakan tangan kanannya. Tapi Yang Fan berhasil menghindarinya. Aku pasti tidak akan bisa mengalahkan dengan pedangku. Probabilitas kelangsungan hidupku hampir mencapai 0%. Tapi karena memiliki beberapa Dark Seeds yang tersisa di tubuhnya, apakah air yang dimurnikan akan berpengaruh padanya? Aku hanya bisa bertaruh sekarang. Yang Fan mematahkan tombak yang menancap di tubuhnya dan menghindari serangan yang dilancarkan oleh si tentara. Lalu botol air itu, botol air pemurnian, dilempar ke tentaranya. Tapi tampaknya ternyata tidak berdampak sama sekali. Dalam hati Yang Fan, sayang sekali. Tapi satu hal yang pasti, orang ini takut dengan pemurnian air. Jika tidak perlu memblokir serangan sebotol air seperti itu. Aku tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Aku harus... datang! Oke,
Dan sekarang menggunakan serangan dari si tentara musuh, dia akan menyerang menggunakan kapak. Yang Van lompat dan menggunakan kapaknya sebagai pijakan. Ini adalah air pemurnianku yang terakhir dan hanya bisa melakukan satu gerakan lagi. Tapi si tentara kali ini menyerang menggunakan tangan kirinya. Aku tidak bisa menghindari ini, tapi inilah kesempatanku. Lalu Yang Van melemparkan botol air pemurniannya. Dan botolnya pun kebuka dan airnya berhasil mengenai tentaranya. Dan perlahan-lahan tentara pun mulai menghilang. Sepertinya air pemurnianku ini efektif untuk melawan mereka. Dan sepertinya mutasi yang terjadi seperti terkait dengan tempat ini. Hari kiamat pedagang, inti kristal dan area tantangan ini. Aku merasa ada orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Akhirnya tantangannya selesai. Ting, hadiah tantangan Ice Extractor. Deskripsi, dapat digunakan saat mencapai tingkat 4 untuk skill pengrajinnya ya. Lanjut, skill ini dapat mengekstrak air yang ada di udara untuk ditempa. Terus Warhorse of Frost. Deskripsi, Warhorse dari Undead Frost Knight memiliki pertahanan tinggi dan sangat cepat tanpa istirahat. Terus ada lagi nih, Ramon Evolusi level 3. Deskripsi, membuat seorang evolusioner tingkat 2 naik ke tingkat 3. Note, jika level yang lebih rendah meminumnya, dia akan meledak dan mokat. Dalam hati Yang Van, dengan begitu banyak keberuntungan yang aku dapatkan, tapi di hari akhir akan ada banyak bahaya yang akan datang. Sayang sekali, tingkat pengrajinku masih ada di tingkat 3. Tapi di sini Yang Van berhasil meningkatkan pengrajinnya menjadi tingkat 4 sekarang. Aduh, oke, bagus. Kemampuan pengrajin. Tunggu, ini naik ke tingkat 4. Kemampuan pengrajin sedang dalam peningkatan. Ini pasti karena energi saat menghabisi bos tadi. Dan di sini Yang Van meminum ramuan evolusinya level 3 dan dia pun naik ke tingkat 3. Terus pengrajin tingkat 4, Ice Creator tingkat 4. Walau aku telah mendapatkan kemajuan, kalau aku tidak membeli ini sekarang, aku akan mati kehabisan darah. Potion L, Potion level 2 kali 3. Potion level 2 beli 3 biji gitu. Harga 100 white crystal, didiskon menjadi 40 white crystal. Oke, beli. Walau aku telah mendapatkan kemajuan, kalau aku tidak membeli ini sekarang, aku akan mokat kehabisan darah. Memang layak disebut potion level 2, dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Nah, selanjutnya semua ini akan menjadi milikku. Aku akan mengambil semuanya. Nah, item di atas itu ada Ramon Evolusi tingkat 1, air mineral, dan juga perban. Kesempatan untuk undian tiap seminggu sekali sudah bisa aku gunakan. Kali ini aku kira-kira dapat apa ya? Dan pas dicek dapatnya Ramon Evolusi level 3, 1 biji harganya 100 red crystal, diskon menjadi 40 red crystal. Dalam hati Yang Van, Ramon Evolusi level 3 memang sangat bagus, tapi harganya 40 red crystal. Aku sekarang hanya mendapatkan 1 red crystal dari mutan babi hutan. Sepertinya aku harus farming dengan mereka untuk beberapa saat. Tapi sepertinya bajuku sudah kekecilan. Benar juga, di kehidupanku sebelumnya, dengan kenaikan tingkat, fisik kita juga akan semakin meningkat dan badan pun membesar. Lalu Yang Van pun keluar. Selamat, karena sudah naik ke tingkat 3. Bajumu, apa kau telah menyelesaikan tantangannya? Yang Van menjawab, iya. Bisakah aku mendapatkan 2 kesempatan tantangan itu? Lu Chuanfeng menjawab, iya, asalkan kau mau membuatkan kami senjata. Kami sangat kesulitan untuk mendapatkan senjata dari para pedagang. Baiklah, tapi aku hanya bisa membuatkan senjata tingkat 2 untuk kalian. Materinya dari kalian, dan kalian harus memberikan 100 red crystal. Liu Chuanfeng merespon, hanya itu tidak masalah. Kami semua berada di tingkat 3, dan kami semua dapat berburu zombie dan mutan tingkat 3 atau 4. Faktanya, kami telah mengumpulkan banyak sekali bahan untuk ditempa, agar saat kami bertemu seorang pengrajin, kami bisa meminta bantuan untuk menempa senjata untuk kami. Tetapi, apa kau yakin semua senjata yang kau buat adalah tingkat 2? Mungkin kau melakukan sebuah kesalahan. Yang Van merespon, kesalahan? Tidak usah khawatir. Senjata otomatis tingkat 2. Efek-efek dari senjatanya itu membuat luka yang terkena pelurunya sulit untuk diobati. Aku yakin tidak akan pernah membuat kesalahan. Perajin tingkat 4 dapat membuat senjata sesuka hatinya. Siapkan aja bahan yang cukup. Perbedaannya sangat jauh dengan tingkat 3. Liu Chuanfeng berkata, ini adalah 50 red crystal sebagai uang muka untuk menempa senjata. 50 red crystal akan aku berikan setelah kau selesai menempa senjatanya. Oke, ini senjata tingkat 2 dengan efek khusus. Sungguh senjata yang bagus. Bukan transaksi. Senjata tingkat 2 ini sangat bagus dengan efek khususnya. Sedangkan pedang Muhua tingkat 2 tanpa ada efek khusus. Jika semua anggota memiliki senjata seperti ini, maka pangkalan roda langit bisa dengan mudah kami atasi.
aku akan simpan ini untuk mereka. Memang sangat sulit untuk membangun sebuah pangkalan. Walau saat ini perkembangannya lebih cepat dari kehidupanku sebelumnya, tetap aja akan sulit untuk memperkuatnya sendiri. Jika kita ingin bertahan di akhir dunia, kita harus memiliki kekuatan agar bisa bertahan. Dan ting, transaksi pun selesai. Yang Fang berkata, ayo kita pergi ke gudang penyimpanan kalian. Oke, ikuti aku. Ini adalah gudang penyimpanan kami. Kau bisa menggunakan semua materi yang ada di sini. Semua materi di sini kami kumpulkan dari zombie tingkat 3. Dan juga ini materi yang paling berharga di sini. Ini adalah tanduk dari mutan tingkat 4, badak besi baja. Kami mengalami banyak pengorbanan untuk menghabisinya. Yang Fan berkata, kau bisa keluar dan menjaga pintunya. Aku harus fokus untuk menempa. Liu Chuanfeng merespon, oke, terima kasih saudara Fan. Dan Yang Fan mulai menempaknya. Dia melihat tuh tanduk badak tadi ya, tingkat 4. Sangat melelahkan menempa senjata tingkat 2 sekaligus. Sekarang aku akan fokus meningkatkan senjataku. Lalu Yang Fan menggunakan tombak badaknya. Dia mulai menggabungkan kekuatannya. Dalam hati Yang Fan, senjata dengan atribut api tingkat 4 dengan bahan tingkat 4 sungguh pemborosan. Penggabungan ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Tapi aku harus mendapat baju juga. Nah, dari itu tombak badak, apa sih namanya gue lupa, intinya tanduk badak. Dari tanduk badak tadi, Yang Fan membuat baju badak besi baja. Itu efeknya bisa memperbaiki sendiri. Terus efeknya juga bisa membalikan serangan. Atau apa ya kalau di Minecraft ya, gue lupa lagi. Oh iya, kalau di Minecraft tuh Thorns. Sungguh beruntung mendapatkan 2 efek sekaligus. Selanjutnya, aku akan meningkatkan senjata mereka. Dan akhirnya, persediaannya pun menjadi senjata semua. Yang Fan, Kau sangat luar biasa, saudara Fan. Ambillah ini 50 rek kristal dan beberapa ramuan evolusi tingkat 2. Ini akan berguna untuk teman-temanmu. Ya, terima kasih. Dan akhirnya ramuan evolusi pun dikasih ke mereka. Chen Yu berkata, apa ini sungguhan? Ramuan ini setidaknya berharga 100 white crystal. Aku sungguh beruntung mengikuti saudara Yang Fan. Mu Yi bertanya, Yang Fan, dari mana kau mendapatkan semua ini? Yang Fan menjawab, aku membuat sebuah kesepakatan dengan Liu Chuanfeng. Minumlah, dengan ini kekuatan fisik kalian akan meningkat. Nah, dan ini adalah kantong penyimpanan. Ini sama seperti kalung penyimpanan Qing Shui. Di dalam ada peralatan yang aku tempa buat kalian. Kalian juga bisa menyimpan barang-barang kalian di kantong itu. Kita lihat ya, ada nih efek khusus. 1 peluru dapat membuat tidur seseorang selama 24 jam. Nah, penjelasannya, senjata A tingkat 3 yang bisa dikontrol. Senjata ini setara dengan Evolve tingkat 3. Oh, ini senjata baru, Flying Fox X V1. Sangat lucu. Itu yang dikasih ke Yan Yue ya. Sedangkan yang dikasih ke si Qing Shui adalah seperti pisau tuh, Feather Blade tingkat 3. Efek yang pertama, senjata tingkat 3 seperti bulu dan sangat ringan, tapi kekuatannya bisa menghancurkan baja. Efek spesial akan terbuka saat mencapai tingkat 4. Terus ada lagi nih yang dikasih ke Mu Yi, Running Fit tingkat 3. Penjelasan, peralatan ofensif dan defensif tingkat ketiga yang dapat menembus batas kecepatan, mendapatkan kekuatan seperti kilat ke kaki dan dapat menambahkan kecepatan, membantu pengguna meningkatkan kecepatan secara drastis. Efek khusus Thunderfoot, dalam keadaan cepat kakimu bisa menendang pedang petir. Wah, aku akhirnya mendapatkan peralatan ofensif. Akhirnya aku bisa maju ke pertempuran. Sedangkan Chen Yu dapat Winning Cloud tingkat 2. Efek khusus dapat mengubah aliran angin sesuka hati. Ini bisa mengatur aliran angin. Ini sangat membantu dalam menggunakan kemampuanku. Sedangkan Lin Miaochun dapat rock. rock baru. Dalam hati Lin Miaochun, orang itu selalu memberikan sesuatu seperti ini kepada aku. Sedangkan Shawan dapat kira-kira senjata apa ya yang diberikan saudara yang kepadaku. Dan pas dilihat, hot pants super pendek. Kita lihat itu Ice Soul Pants tingkat 3. Walau terlihat seksi, namun ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna es, peningkatan kekuatan dan area sebesar 30%. Yang Fan berkata, selain itu, kalian berdua akan mengenal equipment secepat mungkin. Setelah pertemuan, pergilah ke sisi trader dan masuki field challenge untuk mengupgrade ability. Tim kami membutuhkan lebih banyak kekuatan utama. Aku menaruh level 2 recovery potion di tasmu, jadi jangan kecewakan aku. Baik, dan juga kalian berdua akan mengikuti Mu Huatao untuk menjemput Sinan dan Chu Xiaoyun setelah pertemuan. Aku khawatir tindakan mereka kali ini tidak akan mudah. Baik. Qing Shui bertanya, saudaraku, bagaimana denganku? Apakah ada tugas penting yang tersisa untukku? Lin Miaochun menjawab, Aku ingin mencoba apakah peralatan baru ini cocok untukku. Aku juga akan ikut. Yang Fan menjawab, tentu saja. Kalau kau minum ini, aku akan memberitahumu. Rambut orang-orang diacak-acak olehmu.
Tunggu, apa ini? Ramuan evolusi? Lalu Ching Sui pun mulai meminum ramuannya. Ching Sui berkata, "Saudaraku, aku udah selesai minum. Ayo kita bicara. Apa tugasku? Aku sekarang adalah evolusioner tingkat 3 dan aku bisa melakukan tugas apapun. Jangan remehkan aku." Kenapa sih gosok rambutku lagi? Tugas kau adalah hidup dengan baik. Apapun yang terjadi, kau harus hidup. Hah? Kakak? Tiba-tiba, terjadi gempa. Seseorang menyerang pangkalan. Seseorang dari luar berkata, "Pangkalan roda langit akan datang." Semua orang dengan cepat mengambil senjata untuk bertarung. Dan ternyata pangkalan musuh menyerang, guys. Menghabisi Buddha abadi. Bertarung seperti iblis. Ayo, jangan berhenti untukku. Nah, orang yang tengah ini adalah dia dari pangkalan Tianlun. Namanya Chang Erle. Chang Erle. Dia tingkat 3 puncak. Kemampuannya adalah ahli pembuatan peluru. Air akan mengalir lebih banyak dengan pisau. Aku tidak ingin orang yang tercela. Bahkan jika kau terjebak dalam perjalanan menyelam, suatu hari naga itu akan melihat ke atas. Nah, cewek ini adalah Tony Liu, Skywheel Base. Dia namanya Tony Liu. Dia tingkat keempat. Kemampuannya adalah Fa Ruhai. Gak dijelasin kemampuannya apa. Oke, lanjut. Hariku adalah siang. Keringat. Inilah bumi. Siapa tahu sepiring masakan Cina itu ya mungkin kayak seperti sebuah puisi atau pantun gitu kali ya. Cuma pantun Cina kali ya. Orang ini adalah namanya Chu Teli. Dia kemampuan 33. Skill dia adalah racun ungu. Lalu Yanlei dan kawan-kawan menghalangi mereka. Yanlei bertanya, "Kalian siapa? Berani datang ke mawar berdarahku untuk buat masalah? Apa kalian gak ingin hidup?" Yanlei, "Bos saya memintaku untuk bertanya kepada kau untuk terakhir kalinya. Apakah kau yakin tidak ingin bergabung dengan Skywheel kami? Kalau tidak, mati. Kalau gitu, kami harus melihat apa kau memiliki kemampuan ini." Bos, orang-orang ini tampaknya sangat kuat. Jangan impulsif. Jangan beri mereka warna lagi untuk melihat apakah roda langit benar-benar memperlakukan kita sebagai figur tanah liat. Sampah apapun bisa menggangguku. Dan gua asumsikan si Chang Erle dia menembakkan seperti banyak sekali granat. Kan Chang Erle kan skillnya kan bisa buat ahli pembuatan peluru. Mungkin bisa bikin bom juga granat. Nah, di sini banyak sekali granat yang dilemparkan ke arah Yanlei. "Bos, awas!" Yang Fang berkata, "Paman Yanlei baik-baik aja. Jangan khawatir." Yanlei dengan mudah menghindari semua granatnya. Dan di sini dia langsung datang sampai di depan Chang Erle. Kau pikir Yanlei terlalu datar, Kakak, selamatkan aku. Tony Liu merespon, "Yang perlu dikhawatirkan sekarang sebagai masyarakat, kita harus tenang." Dan orang-orang di sekeliling dari kelompok roda wheel itu, Skywheel musuh, pelan-pelan semua dihajar oleh Yanlei. Lari, itu Thor, itu kekuatan Thor. Dalam hati Lin Miaochun, apakah ini kekuatan dari tingkat atas? Ini benar-benar kuat. Sekarang kalian tahu kan kekuatan tinju petirku. Tunggu, apa yang terjadi? Dia berhasil menahannya. Liu Chuanfeng berkata, "Rambut, pertahanan yang kuat. Apa orang ini tingkat 4? Ching Sui berkata, "Wah, rambutnya sangat banyak. Dia pasti tidak akan pernah botak." Yang Fan membalas, "Hei, jangan mikirin yang aneh-aneh. Itu adalah kemampuannya dan tingkatannya sangat tinggi." Tony Liu berkata, "Thor, apanya ini kekuatan terkuat dari base Scarlet Rose? Seperti tidak terlalu kuat. Tapi kalau kau mau bergabung dengan base Tianlun kami, pemimpin kami akan memberi kamu ramuan evolusi tingkat 4. Dan kau akan sekuat aku. Kalau kau masih gak mau bergabung, maka kamu akan menerima granatku ini." Ingin aku Yanlei menjadi seekor anjing? Jangan mimpi kalian. Lalu Yanlei langsung maju menyerang lagi. Sepertinya jawabanmu akan selalu sama. Yanlei menyerang, tapi si cewek menggunakan rambutnya. Dia berhasil menahan serangan dari Yanlei dan langsung mengikatnya menggunakan rambutnya. Ini buruk. Karena kau belum menyerah, maka aku akan menghabisi saudaramu dulu agar kau menderita. Lalu Chang Erle membawa granat. Dia akan melemparkannya ke arah si Liu Chuang. Yanlei bukan satu-satunya yang terkuat di Scarlet Rose. Nah, si Erle melemparkan granat ke arahnya. Terus granatnya dimakan. Dan ternyata kemampuannya adalah swallow. Hei, buang itu, menelan. Kalau begitu, coba lagi. Dia menggunakan several serial explosions. Dan akhirnya bomnya pun meledak dan akhirnya Liu Chuang pun sedikit terluka. Hei, lalu Ching Sui akan pergi ke Liu Chuang. Aku akan menyelamatkannya. Tapi Yang Fang menahannya. "Berhenti, Paman Liu terluka oleh orang itu. Apa kau pikir kau bisa melawannya?" "Kakak, aku tidak peduli. Paman Liu dan Paman Yan telah menyelamatkan kita sebelumnya." "Ching Sui!" Lalu Ching Sui langsung teleport ke arah Liu Chuang. "Paman Liu, aku datang untuk menyelamatkanmu." "Hanya tingkat 2 dan kau ingin menyelamatkan orang tua itu? Jangan terlalu naif.
meledak. Dia melemparkan bom lagi ke arah si Liu Chuang dan juga Ching Sui. Dalam hati Ching Sui, aku tidak bisa selalu mengandalkan kakakku. Aku juga ingin sekuat kakakku. Menggunakan senjata yang diberikan oleh Yang Fan, dia menghancurkan granat yang semua dilemparkan oleh si Erlei. Dia bisa menghancurkan granatku. Tampaknya belati di tangan gadis itu setidaknya tingkat 3 atau bahkan lebih tinggi. Aku tidak menduga akan mendapatkan harta di sini. Aku pasti akan merebut belati itu. Dan Ching Sui pun berhasil menyelamatkan Liu Chuang dan berhasil membawanya ke belakang. Tapi ternyata Erlei sudah sampai di depan dan melemparkan granat ke arah mereka. Di sini Ching Sui dan semua orang sudah brace for impact, bersiap-siap untuk menahan ledakannya. Dalam hati Yang Fan, tampaknya aku harus ikut bertarung. Tapi tiba-tiba dari dalam pangkalan ada yang menghancurkan granat-granat itu sebelum mengenai mereka. Hah? Apa? Sial, ada orang kuat lain di base ini. Dan ternyata Yan Yue dan juga Mu Yi pun keluar. Yan Yue berkata, siapa yang berani membuat masalah di base kami? Kakak Yan, kakak Mu Yi. Dalam hati Yang Fan, dengan adanya mereka, kekuatan kita menjadi meningkat. Kalau gitu, aku tidak perlu maju lagi. Lagi pula, kartu truf lawan juga tidak berhasil. Coba ini, 10 Chain Explosions, karena pasti tidak akan bisa menahannya. Lalu Yan Yue menggunakan pistol dan juga senjata barunya. Dia menembakkan semua granat yang ada, dan granat itu meledak. Tapi ternyata ada 3 lagi nih yang lolos. Masih ada 3 lagi. Matilah kau, meledak. Aku sengaja tidak membidiknya karena masih ada orang lain yang ingin tampil. Lalu Mu Yi langsung maju dan menggunakan sepatunya, dia menendang 3 granat itu kembali ke Erlei. Dan akhirnya, cepum, granatnya meledak di kepalanya. Jangan harap kau bisa menyakiti teman-teman kami. Dalam hati Yang Fan, tampaknya penyerangan kali ini tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka, tetapi membuat mereka mengerti tentang cara bertahan di akhir dunia. Di akhir dunia ini, kita nggak boleh menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Tapi ternyata, kaki dari Tuan Mu Yi ternyata terikat oleh rambut yang tadi tuh, rambut si cewek, si Tony Liu. Hah? Apa ini? Rambut ini tidak hanya menghalangi seranganku, tapi ini mengikatku. Aku harus mundur dan mengamatinya. Tapi ternyata, karena udah keikat kakinya, rambut-rambutnya pun berhasil mengikat tangan-tangannya dan juga badannya. Hey, kalian tidak akan bisa melawan base Tiandun kami. Ingin melawan? Kamu Yi! Lalu Yan Yue dengan cepat langsung maju dan menembakkan pistolnya ke arah si cewek yang punya rambut, yaitu Tony Liu. Hey, apa kalian semua bodoh? Berapa kali aku harus katakan? Itu tidak akan berguna. Aku berada di ranking tingkat 4. Aku tidak akan membiarkan kalian seenaknya menyerang kami. XV1, serang! Dan mereka mulai menyerang si Tony Liu dari segala arah. Sepertinya kau meremehkanku ya? Tidak, anakku, lari! Gak, aku tidak akan lari. Aku akan menyelamatkanmu dan tuanmu. Atau Tuan Mu Yi ya. Tapi tiba-tiba, bagaimana mungkin? Itu sangat cepat. Aku tidak melihatnya. Ternyata rambut si Tony Liu berhasil menyerang Yan Yue dan juga menyerang robotnya nih. Dan robotnya udah mau rusak. XV1! Kamu memang kuat, tapi kau tidak cukup untuk melawanku. Terus kepala Yan Yue diinjek. Tony Liu melanjutkan, sekarang terus adalah base lemah, dan kau berani menolak untuk bergabung dengan base Tiandun kami. Itu sama aja menggali lubang kuburmu sendiri. Ching Sui berkata, kakak jangan menahanku. Aku ingin menyelamatkan Sister Yan Yue dan juga Tuan Mu Yi. Lepaskan aku. Enggak, jangan khawatir. Tunggu sampai mereka mengerti. Mengerti apa? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!